Tes. Masuk suaranya. Oke, karena udah jam 1, jadi bisa langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini. Kita juga bisa berkumpul di Zoom ini di kajian 3 kaidah kunci tadabbur Al-Qur'an. Ya, pertama mari kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Mas Ihsan. Untuk Mas Ihsan dipersilahkan. Halo Mas Ihsan. Masih di mute, Ihsan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من
راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Ya, terima kasih untuk Mas Ihsan atas pembacaan Qur'annya. Semoga bagi Mas Ihsan yang membacakan dan kita yang mendengarkan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut saja kita ke acara intinya, yaitu kajian tentang 3 kaidah kunci tadabbur Al-Qur'an dari Ustadz Fajri. Ya, langsung saja pada Ustadz Fajri, bisa langsung dipresentasikan. Ya. Masih di mute Ustadz. Oke. Cek beneran ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur dan Ketua Yayasan dan para petinggi pengurus dan staf Al-Quran. Yang saya hormati juga para hadirin sekalian yang dimanapun berada. As-so'imin was-so'imat. Di tanggal 3 Ramadan ini masih segar kita memasuki bulan Ramadan, dan tentu di antara tugas kita di bulan Ramadan, kalau boleh kita sebut sebagai tugas ya, adalah benar-benar menjadikan bulan Ramadan syahrul Quran. Bulannya Al-Quran, karena memang Allah Subhanahu wa taala identikkan Al-Quran dengan Al-Quran, dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalamnya. Allah bisa saja bilang bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan puasa di dalamnya. Bisa saja. Tapi tidak. Atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala bilang bulan Ramadan adalah bulan yang di akhirnya orang-orang menunaikan zakat fitrah. Bisa saja. Ya. Atau bulan Ramadan bulan di situ Allah bukakan pintu taubat. Bisa saja, tapi ya semua itu masuk. Semua itu oke. Semua itu benar. Tapi lebih identik lagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan di antara kewajiban kita, memang saya sebut kewajiban, karena memang para ulama sepakat hukumnya wajib, adalah mentadaburi Al-Quran. Adalah merenungi isi Al-Quran. Oke, kita lihat. Tadabbur Al-Quran itu sendiri, secara bahasa berasal dari kata yang akarnya dal, ba, dan ro. Dal, ba, dan ro. Dalam bahasa Arab kita kenal ada istilah dubur. Dubur. Akramakumullah juga itu dalam bahasa Indonesia juga kita serap. Dubur artinya apa? Ini bagian belakang manusia. Juga di ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Naziat misalnya, "Tsumma adbara yas'a." Bahwa Firaun itu berpaling, berpaling dari Nabi Musa, yas'a. Mohon maaf, bisa di mute dulu. Tidak. Gimana nih?
Iya, ada suara anak kecil. Yang ada suara anak kecil di tempatnya, tolong di-mute dulu. Oke, mungkin dikondisikan ya. Atau di mute for all mungkin. Eh, kalau khawatir. Oke, cek ya. Kita lanjut ya. Jadi dari kata dal, ba, dan ro. Di mana di surat An-Najm misalnya kita semua hafal ayatnya tsumma adbaro yas'a. Bahwa Fir'aun berpaling, adbaro. Yas'a, kemudian dia berkeliling negeri Mesir mengumpulkan para penyihir. Pada akhirnya dal, ba, dan ro menunjukkan bagian belakang sesuatu. Karena orang yang berpaling berarti dia mengarahkan bagian belakang tubuhnya ke seseorang, gitu ya. Berpaling berarti menunjukkan bagian belakang tubuhnya ke orang yang tadinya dia hadap. Nah, dari situ kemudian tadabur secara bahasa artinya memperhatikan bagian belakang sesuatu. At-ta'ammulu fi nihayati syai'. Memperhatikan bagian belakang sesuatu. Ada sesuatu nih. Apa ya belakangnya? Apa ya di balik ini? Seperti itu. Dan definisi tadabur yang paling sederhana adalah definisi yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau, Taisir Karimur Rahman, salah satu tafsir modern. Beliau katakan tadabur adalah at-ta'ammulu fi ma'ani kitabillah. Merenungi makna-makna Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran ini kita baca ayat, oke, itu yang terlihat dari kita, teks Arab. Tapi apa di balik teks Arab tersebut, itu yang perlu kita renungi. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena pada akhirnya Al-Quran bukanlah mantra yang sekadar dibaca, kemudian ada khasiatnya. Tidak sekadar itu, betul bahwa Al-Quran dibaca pun, tidak ngerti artinya pun ada khasiat, betul. Tapi kalau ingin mendapatkan manfaat terbesar dari Al-Quran, tidak sebatas itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkali-kali tegaskan di dalam Al-Quran tentang pentingnya mentadaburi Al-Quran, seperti misalnya di surat 38, surat Shad ayat 29 Allah firmankan, kitabun anzalnahu ilaikum mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru albab. Al-Quran adalah kitab penuh berkah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan liyadabbaru ayatihi. Tujuannya agar mereka sekadar mereka hafal, sekadar mereka baca, itu bahkan sekadar diperlombakan, sekadar dijadikan kaligrafi untuk pajangan, semuanya mungkin. Tapi Allah tegaskan lihat baru ayatihi, agar mereka merenungi ayat-ayatnya. Oke. Kemudian mungkin ada terminologi serupa atau mirip dengan tadabur terkait dengan memahami Al-Quran, yaitu tafsir. Tafsir dari kata apa kira-kira? Dari huruf apa? Kalau tadabur dari dal, ba, dan ro. Kalau tafsir kira-kira dari huruf apa? Fa, sin, dan ro. Bagus, fa, sin, dan ro. Di mana fa, sin, dan ro itu memiliki makna istiqoqi. Jadi dalam bahasa Arab ada ilmu namanya ilmu istiqoqi, ilmu mengkaji tentang pertemuan makna kata-kata yang akarnya sama. Jadi kalau ada dua atau lebih kata akarnya sama, maka pasti semuanya memiliki keterkaitan makna, memiliki makna istiqoq. Apa makna istiqoq dari dal, ba, dan ro tadi sudah disebutkan. Ini bagian belakang sesuatu. Jadi semua kata ada dal, ba, dan ro itu bagian belakang sesuatu pasti ada unsur. Begitu juga fa, sin, dan ro itu berujung pada makna istiqoqi, menjelaskan, memperjelas. Jangankan fa, sin, dan ro ya. Sin, fa, dan ro pun ini istiqoq akbar namanya, atau istiqoq kabir. Bahkan kalau susunan dibalik ya, fa, sin, dan ro dibalik, sin dulu baru fa baru ro, pun maknanya sama, memperjelas sesuatu. Mungkin kita terlalu dalam bahas dari sisi ilmu istiqoq. Sederhananya langsung saja tafsir, definisinya secara istilah adalah ilmun yubahatsu fihi 'anil Qur'ani min haitsu dalalatuhu ala muradillahi biqadri taqatil basyariyah. Ini definisi mungkin kurang populer, tapi ini dulu ya, tapi belakangan kian populer. Karena ada unsur biqadri taqatil basyariyah. Kata Syekh Az-Zarqani, penulis Nahil Irfan, buku Ulumul Quran modern terhebat, kata beliau, itu adalah ilmu tentang apa maksud Allah dari ayat Quran yang kita peroleh sebatas kemampuan manusia. Ilmu mengetahui maksud dari Allah, maksud Allah dalam Al-Quran
tapi sebatas kemampuan manusia. Saya bilang tadi ya bahwa definisi tadinya kalah dari definisi Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Definisi Imam Badruddin Az-Zarkashi lebih populer dahulu. Tapi kemudian karena ada kata-kata biqadri taqatil basyari, sebatas kemampuan manusia, definisi Syekh Zarqani belakangan kian populer. Karena pada akhirnya tafsir usaha manusia, bukan merupakan sebuah kepastian kecuali kalau berlandaskan dalil yang pasti atau disepakati oleh seluruh penafsir. Saya ulang lagi, buat tafsir itu baru jadi kepastian. Memang itu betul yang Allah maksudkan secara pasti, absolut. Kalau tercapai dua kondisi. Yang pertama, kalau dia berpadu atau berpandu dengan dalil yang pasti, atau dia merupakan kesepakatan seluruh penafsir. Oke. Kalau tadi tadabur merenungi makna Al-Quran, kemudian tafsir memperjelas maksud Allah dari ayat, gitu ya. Berarti apa dong bedanya tafsir dengan tadabur? Sederhananya, tafsir itu memperjelas. Jadi kata kunci dari tafsir adalah to explain, memperjelas. Sedangkan tadabur, kata kuncinya tadi merenung, to think, to observe. Oke. Di sini berarti sudah jelas lah sederhananya tafsir itu pekerjaan utamanya ngapain? To explain, memperjelas. Itu tafsir. Sementara tadabur pekerjaan utamanya apa? To observe, to think, memikirkan, merenungkan. Oke, kira-kira dari sini sudah jelas belum? Nanti saya tambah perjelas. Tapi sederhananya dari dua kata kunci ini. Tafsir itu memperjelas, tadabur itu merenungi. Nah, sudah jelas belum para hadirin sekalian yang dirahmati Allah? Jelas, Ustaz. Oke, clear ya. Nah, saya perjelas lagi dengan memberikan beberapa perbedaan. Tadabur itu hukumnya wajib fardhu ain. Imam Al-Qurtubi jelaskan ketika menafsirkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka tidak tadabbur Al-Qur'an? Itu ayatnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, andai Quran turun dari selain Allah pasti ada kontradiksinya. Kata beliau, ayat ini, demikian beliau katakan dalam tafsir Al-Qurtubi, merupakan dalil bahwa tadabbur Al-Quran hukumnya wajib. Ayat ini, afala yatadabburun Al-Quran, mengapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran, kata beliau Al-Qurtubi, dalil bahwa tadabbur Al-Quran hukumnya wajib. Sementara tafsir hukumnya tidak wajib. Karena tafsir yani tidak wajib ain maksudnya. Tadabbur fardu ain, tafsir fardu kifayah. Tadabbur semua, even orang awam sekalipun, Muslim wajib tadabbur Al-Quran sesuai kemampuan. Adapun tafsir, maka justru Anda jangan berani-berani menafsir kalau Anda tidak sampai level tertentu. Pada akhirnya tadabbur fardu ain, tafsir fardu kifayah. Beberapa perbedaan lain, syarat melakukan tafsir itu berat. Imam Suyuti saya sebutkan ada 15 ilmu yang harus dikuasai seorang penafsir. Dan tidak mudah mempelajari 15 satu saja sudah berat. Oke. Sementara tadabbur syaratnya ringan. Nanti akan saya sebutkan apa prosesnya. Sederhananya, tadabbur cukup Anda orang yang berakal, Muslim balik berakal, maka Anda bisa tadabbur. Karena Anda bisa memikirkan ayat yang Anda baca. Apa ini? Ini ayat maksudnya apa? Ini ayat apa yang Allah inginkan dari kita? Oke, jadi syarat tafsir berat, syarat tadabbur ringan. Ya harus ringan karena ini kewajiban semua orang. Memang demikian, ibadah-ibadah semakin luas cakupan mukallafnya, semakin ringan syarat. Yang kedua, perbedaan lain, atau ini yang ketiga berarti. Karena tadi satu sudah perbedaan dari sisi hukum. Yang ketiga adalah tafsir itu yang melakukan cukup pakarnya saja. Sementara tadabbur wajib atas setiap orang. Yang terakhir adalah tadabbur dilakukan setelah mengetahui tafsir. Nah ini salah satu poin kunci juga. Jadi tidak bisa kita tadabbur tanpa mengetahui tafsir satu ayat tersebut. Walaupun tafsir dasar. Ini tafsir bertingkat-tingkat. Ada yang ya dangkal, ada yang dalam, ada yang pertengahan, beragam. Ada yang dari sudut pandang A, dari sudut pandang B, beragam. Tapi pada akhirnya ada tafsir mendasar. Pada akhirnya ada tafsir
yang sederhana sekali. Nah, tadabbur itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak tahu tafsir ayat tersebut, walaupun tafsir mendasar. Jadi kalau kita blank sama sekali, have no idea terkait dengan suatu ayat, nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya sama sekali, mustahil kita bisa memikirkan apa. Mustahil. Dari sini berarti proses yang seharusnya terjadi adalah para ulama itu kemudian menafsirkan, barulah kemudian kita mentadaburinya. Tapi kabar gembira buat kita, tidak semua ayat Quran seperti itu. Ini kata kuncinya. Tidak semua ayat Quran butuh ditafsirkan untuk difahami. Karena Al-Imam atau karena Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tafsir ada 4 tingkatan. Tafsir ada 4 tingkatan. Ini tafsir. Tafsir pertama, tingkatan pertama yang semua orang tahu tafsir. Dan ini kebanyakan ayat Quran. Kebanyakan ayat Quran, setiap orang itu ngerti. Langsung ngerti. Tanpa perlu baca buku tafsir. Dia langsung ngerti. Ya tentu pada akhirnya dia harus tahu dulu. Kalau dia non-Arab, dia tahu dulu terjemahan dasarnya. Dan terjemah pada akhirnya tafsir mendasar sekali. Tapi dia tidak perlu baca buku tafsir, tidak perlu menghadiri pengajian tafsir untuk paham sebagian besar isi Quran. Tapi tentu Quran, kitab yang asik, tidak mungkin dalam tanda kutip membosankan dengan mudah difahami oleh setiap orang tanpa berpikir. Makanya ada tingkatan kedua, 3, dan 4. Apa tingkatan kedua? Yang hanya diketahui tafsirnya oleh orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Orang-orang yang ngerti di sini bukan sekadar orang Arab saja, tidak. Orang Arab kalau dia tidak belajar bahasa Arab pun tidak masuk kategori kedua nih. Bisa jadi dia lebih buruk daripada orang Indonesia yang belajar bahasa Arab. Yang dimaksud dengan kategori kedua adalah orang yang sudah memiliki kecukupan dalam segi bahasa Arab, tapi bukan ulama dalam ilmu-ilmu lain. Orang yang seperti ini, dia ngerti tafsir tingkat kedua. Dan biasanya orang seperti ini orang-orang Arab klasik, Arab-Arab Badui, ya para sahabat Nabi SAW. Mereka bukan ulama. Kebanyakan sahabat bukan ulama. Tapi para sahabat bahasa Arabnya kuat. Makanya membaca ayat Quran, mereka naik dari tingkat pertama langsung ke tingkat kedua. Minimal. Karena mereka orang Arab yang sangat kuat bahasa Arab. Nah kalau sudah belajar banyak ilmu-ilmu Islam, baru naik ke tingkat ketiga, kata Ibnu Abbas, tafsir yang diketahui oleh para ulama saja. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan tantangan lebih besar bagi manusia dan ingin menunjukkan kelemahan kita, maka Ibnu Abbas katakan ada tafsir tingkat keempat, hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Itulah di antara penjelasan para ulama terkait ayat-ayat tasyabihat, di mana hanya Allah yang mengetahuinya. Hikmahnya, kata Imam Asyuti, menunjukkan kelemahan kita. Sepintar apapun kita, tetap ada batasnya. Nih, Allah kasih ayat. Kamu nggak paham kan? Berarti ilmu kamu terbatas. Baik. Kesimpulannya adalah bahwa tadabbur dan tafsir berkait. Walaupun kalau mau diurutkan, maka prosesnya tafsir dulu baru tadabbur. Yang dijelaskan dulu baru direnungi. Saya berikan perumpamaan. Kalau ada sebuah seminar berbahasa Jerman, berbahasa Jerman, audiensnya orang-orang Indonesia tidak paham bahasa Jerman, atau ya orang internasional yang notabene mungkin tidak paham bahasa Jerman. Kalaupun paham sedikit sekali, misalnya. Kemudian ada orang bertugas sebagai interpreter. Dia menerjemahkan bahasa Jerman ini misalnya ke dalam, let's say, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena audiensnya orang Indonesia. Contoh. Pembicaranya bahasa Jerman, audiensnya orang Indonesia. Oke. Sebentar, ini ada apa lagi? Oke. Bagaimana caranya audiens yang berbahasa Indonesia bisa memikirkan isi yang disampaikan oleh pembicara yang berbahasa Jerman? Tentu tidak bisa, melainkan melalui perantara seseorang. Dialah kita sebut interpreter tadi. Penafsir, penjelas dari si pembicara. Interpreter berada di depan, itu di sebelah si pembicara. Interpreter berada di sebelah pembicara misalnya. Pembicaranya berbicara dalam bahasa Jerman, kemudian interpreternya langsung memperjelas dengan bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, kapan audiens bisa mulai berpikir, memikirkan apa yang dikatakan pembicara? Apakah sebelum diinterpretasikan atau setelahnya? Setelahnya. Nah, begitulah sebetulnya proses
kita bertadabbur Al-Quran. Bagi non-Arab, bagi orang yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, maka dia butuh penafsir, butuh penjelas, minimal penerjemah, minimal. Setelah sudah tersampaikan pesannya, barulah kita kemudian merenungi apa ya yang dikatakan oleh pembicara ini. Dari sini kita paham berarti jumlah penafsir dan jumlah pentadabur. Mana yang kita butuh lebih banyak, penafsir atau pentadabur? Pentadabur. Tadabur ya, semuanya, semua audiens harus tadabur, harus mikirin apa yang dikatakan oleh si pembicara. Penafsir sebagian, saya sedikit saja. Kalau dia bentuknya situs, ya satu situs saja misalnya contoh. 1-2 situs saja. Misalnya contoh tafsir.quran.com misalnya. Kalau di aplikasi ya cukup beberapa aplikasi. Kan begitu. Seperti aplikasi Len Quran Tafsir misalnya contoh. Kalau dia buku bentuknya, maka beberapa buku saja. Tidak harus jumlah bukunya sama seperti jumlah muslimin. Tidak harus. Bisa difahami ya. Jadi pada akhirnya tafsir itu kita sangat butuh untuk tadabbur, tapi kebutuhan kita tafsir itu sebatas yang kita perlukan untuk tadabbur. Sebatas kita perlukan untuk tadabbur. Malah ada perkataan sebagian ulama yang bilang bahwa sebagian buku tafsir, sebagian ya, mungkin kecil, itu justru malah menghalangi orang dari tadabbur. Menarik nih, fakta seperti Imam Abu Hayyan Al-Andalusi mengkritik tafsir Mafatihul Ghaib tulisan Ar-Razi, kata beliau, fihi kullu syai'in illa tafsir. Kata beliau, di dalam tafsir Ar-Razi ada segala sesuatu kecuali tafsir. Alasannya kata para ulama memperjelas omongan Abu Hayyan Al-Andalusi yang beliau juga penafsir, penulis tafsir Al-Bahrul Muhit. Alasannya kata tafsir Ar-Razi ini terlalu panjang sekali menjelaskan sesuatu yang bahkan sampai keluar dari pembahasan ayat. Sehingga mengajak orang justru tidak memikirkan ayat, tapi memikirkan apa yang disampaikan oleh Ar-Razi, oleh penulis Al-Imam Ar-Razi. Beliau ulama besar, dan pada akhirnya menurut pribadi, ucapan Abu Hayyan Al-Andalusi terlalu berlebihan. Ya ada sebagian titik di kitab tafsir Al-Imam Ar-Razi yang membawa kita justru keluar dari konteks ayat, sangat jauh. Tapi pada akhirnya di dalamnya ada banyak sekali hal-hal yang justru membantu tadabbur. Malah sebaliknya bisa kita kritik juga Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, di mana tafsir beliau terlalu dalam membahas i'rab, sisi nahwu, sisi sorof daripada ayat. Demikian ciri khas tafsir Abu Hayyan Al-Andalusi, Al-Bahrul Muhit. Yang pada akhirnya meskipun berdalam-dalam bahas ayat, tapi dari perspektif nahwu sorof, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita jadi pakar nahwu, tidak menghendaki kita jadi sekadar pakar sorof, tidak. Yang Allah kehendaki dari kita, dari Al-Quran adalah kita mengamalkan isi Quran. Jadi pada akhirnya kemudian, meskipun masing-masing tafsir punya kecenderungan pendekatan-pendekatan yang berbeda, tapi kita sebagai konsumen, sebagai audiens, sebagai pentadabbur, harus cerdas kemudian membaca tafsir, ya. Kita ambil yang bagian yang membantu kita untuk merenungi ayat Quran, seperti apa hadis terkait ayat itu misalnya. Kemudian kalau misalnya itu kata-kata yang sulit, apa penjelasan pakar bahasa terkait makna kata tersebut. Kalau itu perkara fikih, maka apa pandangan para ahli fikih terkait ayat itu. Kalau itu cerita, maka bagaimana pandangan sejarawan terkait ayat itu. Contoh seperti itu. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 langkah nyata, ini bukan kaidah ya, 3 langkah nyata. Jadi langkah ini dilakukan dalam setiap kaidah. Dalam setiap kaidah kita menggunakan 3 langkah. Langkah pertama, memahami tafsir ayat walau mendasar. Oke, jadi kita memahami tafsir ayat walau mendasar, berarti kalau walau mendasar minimal terjemah Kementerian Agama misalnya. Atau kalau tafsir berbahasa Arab minimal misalnya tafsir Jalalain. Atau tafsir Muyassar, tafsir Muntakhab. Memahami tafsir ayat walau mendasar. Ya, kalau kita baca terjemah belum cukup misalnya, ya maka mau naik dikit lagi, kita buka situs tafsir.quran.com misalnya. Di situ ada beberapa pilihan, naik sedikit tafsir Kementerian Agama, naik lagi tafsir Jalalain, di situ ada tafsir lagi lebih tinggi lagi, tafsir Ibnu Katsir atau ringkasan tafsir Al-Azhar misalnya. Kita pahamin. Oke. Selesai tadabbur belum? Jadi membaca buku tafsir tidak sama dengan tadabbur. Para hadirin sekalian dirahmati Allah. Membaca buku tafsir, kita baru seperti mendengarkan interpreter tadi memperjelas omongan si pembicara yang berbahasa Jerman. Baru segitu.
baca tafsir tidak sama dengan mentadaburi Al-Quran. Ya, mungkin ya sedetik dua detik ada proses tadabur, tapi sebetulnya belum sampai tadabur yang sungguh. Kapan baru tadabur yang sungguhnya? Kalau ada langkah kedua, yaitu melakukan perenungan. Sudah dibaca nih, oh gitu ya, menurut nafsir ini ayatnya. Oh, hadis terkait dengan ayat tersebut ini ya. Renungi, pikirkan. Semampu kita. Tidak harus lama-lama, tergantung. Nabi SAW pernah mentadaburi ayat in tu'adzibahum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim di akhir surat Al-Maidah semalam suntuk. Semalam suntuk beliau renungi. Sebagai sahabat itu merenungi wahila bainahum wa baina ma yastahun sepanjang dia makan. Dia makan, dia minum. Di sepanjang itu dia renungi wahila bainahum wa baina ma yastahun. Akhir surat Saba. Direnungi. Sebagian sahabat merenungi satu ayat sampai tidak bisa tidur. Sebagian generasi tabi'in merenungi satu ayat sampai pingsan. Bahkan Al-Imam Sayyid Muhammad Rashid Ridho, penafsir terkenal, Syekh Sayyid Muhammad Rashid Ridho, yang wafat tahun 1935 Masehi, beliau wafat setelah mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqani bis sholihin. Dia pikirkan doa Nabi Yusuf setelah sukses mencapai kesuksesan yang luar biasa, berdoa tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi Islam, wa alhiqani bis sholihin, golongkan aku termasuk orang-orang soleh. Direnungi, wafat. Makanya tafsir Al-Manar, tafsir beliau itu tidak tuntas. Cuma sampai akhir surat Yusuf. Di bagian beliau menerapkan tadabbur. Memang tafsir Al-Manar pelopor tafsir tadabburi. Jadi ada genre tafsir itu digolongkan tafsir tadabburi karena dia mengajak kita berpikir. Jadi Anda baca tafsir, ya, tapi dia ngajak kita mikir, ngajak kita langsung tadabbur saat itu juga. Oke, jadi poin kedua adalah melakukan perenungan. Pikirkan. Baca terjemah ayat, renungkan. Malah kalau kita ngerti bahasa Arab, walaupun mendasar, kita paham, oh ayat ini bicara tentang ini. Dalam sholat pun kita bisa melakukan perenungan. Imam baca apa nih malam ini? Oh, malam keempat, imam baca awal juz 4. Renungkan. Oh, kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Pikirkan. Betapa zalimnya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala halalkan, mereka minta haramkan. Allah haramkan, mereka malah mau halalkan. Zalim sekali. Pikirkan. Nah, itu melakukan perenungan. Terakhir, tentu tidak cukup kita paham, tidak cukup kita merenung. Pada akhirnya Al-Quran, kitab huda. Al-Quran adalah jawaban doa kita. Al-Quran adalah jawaban atas doa yang paling sering kita amini sehari semalam setiap harinya. Sekarang saya mau tanya, apa gerangan doa yang paling sering kita amini setiap harinya? Setiap muslim itu pasti paling sering. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa kita setiap hari. Sehari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita aminin nggak? Kita aminin kan? Amin. Itu ngaminin apa surat Al-Fatihah? Ngaminin doa tersebut. Pertanyaan saya, langsung dikabulin nggak sama Allah? Langsung dikabulin. Langsung Allah Subhanahu wa taala firmankan halaman setelahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Kamu kan tadi minta hidayah kan? Kamu tadi bilang ihdinas siratal mustaqim kan? Kamu amini juga kan? Nih, dzalikal kitabul la raiba. Tuh. Itu menunjukkan ketinggian Al-Qur'an. Makanya pakai itu. Tidak ini. Dzalikal kitab, itu Alkitab, ini Al-Qur'an. La raiba fi, ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk. Kamu minta ihdina, minta huda, nih petunjuk. Yang jadi karena Al-Quran kitab petunjuk, maka tidak mungkin cukup kita baca, paham, tidak mungkin kita cukup renungi, selesai, oh enggak. Apa lessons yang kita dapatkan, apa wisdom yang kita peroleh. Oke. Nah, kalau sulit 3 tadi, insya Allah mudah, tapi kalau sulit, maka ada 5 hal yang bisa membantu. Yang pertama, kita pelajari tafsir. Datang ke pengajian tafsir, membaca buku tafsir, mengunjungi situs tafsir, menginstal dan membaca aplikasi tafsir.
datang ke pengajian-pengajian yang memang dia perhatian pada Al-Quran, membaca, mengikuti, kalau dia di medsos, follow akun-akun yang concern terhadap tafsir, mempelajari tafsir, bertanya kepada orang yang dia mengerti tafsir. Sambil langkah kedua, terus belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab ini nggak perlu sampai bisa ya. Dalam artian, jangan buru-buru minta bisa. Ya bagus ya kalau mau cepat. Tapi kalau memang butuh waktu lama nggak apa-apa. Terus aja. Sambil jalan. Kita tetap bisa tadabbur kok. Sambil kita belajar bahasa Arab. Semakin kita tambah kosakata bahasa Arab terkait Al-Quran terutama, maka semakin kita lebih mudah melakukan 3 langkah tadabbur tadi. Terus, kita tambah hari ini kosakata saya adalah tentang ini. Ini artinya ini. Itu artinya adalah B, C, dan seterusnya. Makin kita belajar. Ternyata ini isim inna. Ternyata ini khobar kana. Seperti itu. Terus belajar. Walaupun sedikit, walaupun sepekan sekali, sebulan sekali, yang penting jangan berhenti. Yang ketiga, menyadari Al-Quran itu ngajak bicara kita, sang pembaca. Jadi kalau Al-Quran sedang mengkritisi Bani Israel, jangan pikiran kita melayang hanya emang tuh Bani Israel kayak gitu. Enggak. Tapi pikirkan kita, ya Allah, Allah sedang negur saya agar jangan seperti Bani Israel. Kalau Al-Quran sedang mengkritisi Nabi, mengkritisi Fir'aun misalnya, mengkritisi iblis bahkan, itu jangan di bayangan kita sekadar Allah kritisi iblis. Enggak. Allah sedang mengkritisi Fir'aun. Enggak. Tapi Allah mengkritisi kita. Kamu kok kayak Fir'aun? Kamu kok kayak iblis? Seperti itu. Nah, kalau kita sadar Quran ngajak bicara kita, itu betul kita maksimal tadabbur. Karena memang Al-Quran pada akhirnya the speech of Allah. Omongannya Allah. Allah nggak diem. Allah bicara pada kita. Tapi cara bicaranya Allah memilih dengan cara melalui Al-Quran. Jadi kalau kita mau dengar Allah bicara, mau tahu Allah bicara apa, ya buka Al-Quran. Kalau mau ngajak bicara Allah, ya sholat, ya doa. Gitu ya. Jadi kalau mau Allah ajak bicara kita, baca Quran. Kalau mau kita ngobrol ke Allah, ya doa. Oke. Di antara bentuk tadabbur adalah mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan. Jadi keseharian saya atau mungkin banyak orang juga itu menjumpai banyak sekali pertanyaan fikih, sangat banyak pertanyaan fikih. Tapi pertanyaan Quran sedikit. Ada tapi sedikit presentasinya dibandingkan pertanyaan tentang fikih. Tidak salah karena pada akhirnya kita, kebanyakan orang Islam, itu kurang memikirkan Al-Quran. Lebih sering memikirkan apa yang kita jumpai sehari-hari dari permasalahan fikih. Wajar pertanyaan timbul dari apa yang kita anggap sebagai masalah. Apa yang kita anggap serius sebagai sesuatu yang kita pedulikan. Ya kalau kita baca Quran, baca teks Arab saja, tidak peduli apa isinya, apa kandungannya, tidak mempermasalahkan tanda-tanda di dalamnya, ya kita tidak muncul pertanyaan. Bukan karena kita paham 100% Al-Quran, terus kita nggak nanya. Itu Masya Allah bagus gitu. Tapi nyatanya enggak. Kita nggak nanya karena kita nggak aware. Kita nggak nanya tentang Al-Quran karena kita nggak aware sama Al-Quran. Nah, biar bantu tadabbur, coba ajukan pertanyaan. 5W1H misalnya contoh. Ada ayat. Bagaimana, mengapa, siapa. Coba ajukan. Yang terakhir, coba hati dibersihkan. Pikiran dibersihkan. Hati difokuskan, pikiran difokuskan. Selesai kita membahas konsep mendasar dan langkah bagaimana tadabbur. Mudah-mudahan terpahami. Anda ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Sekarang kita lanjut ke 3 kaidah kunci. Saya sebut kaidah kunci karena ada banyak kaidah. Ada banyak kaidah. Nah, Syekh Abdurrahman Habanaka misalnya saja, beliau sebutkan ada 40 kaidah tadabbur dalam buku beliau, Qawaid At-Tadabburil Insal. Buku luar biasa. Penulis lain Syekh Al-Lahim menuliskan 10 kaidah. Penulis lain Syekh Al-Wahid menuliskan 7 kaidah. Beragam. Cuma di pengajian kita karena selain singkat dan juga kita butuh, ya ini bulan Ramadan kita butuh waktu lebih untuk tilawah ya agar jangan terlalu lama. Kita selain tilawahnya, maka 3 saja kaidah yang paling kunci. Paling kunci saat kita bertadabbur. Ingat ini kaidah bukan langkah ya. Langkah tadi sudah saya paparkan. Apa langkahnya? Yang pertama, coba bantu ulang. Bantu ulang. Kita memahami tafsir ayat. Walaupun sederhana, walaupun mendasar. Yang kedua, apa langkahnya? Merenungi. Merenungi. Harus ada proses
berpikirnya. Nggak boleh enggak. Makanya Al-Quran bikin cerdas. 3 apa? Ngambil pelajaran. Ngambil pelajaran. 3. Coba ini diulang-ulang terus. Langkah tadabbur 3. Pahami, renungi, ambil pelajaran. Pahami, renungi, ambil pelajaran. Nah, langkah tadi semakin mantap kalau pakai kaidah, semakin terarah. 3 kaidah kunci. Yang pertama, kaidah kuncinya, saya buat dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Biar, tapi yang tersedia. The Quran contains do's and don'ts, not merely information. Ini kaidah pertama. Kaidah kunci sekali. Bahwa Quran itu isinya perintah dan larangan, bukan sekadar informasi. Quran isinya apa? Perintah dan larangan, bukan sekadar informasi. Salah besar kalau Anda menganggap ketika Allah bicara tentang kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, Allah mau cerita doang gitu. Oh enggak lah. Kira-kira mungkin nggak Allah cuma mau cerita? Cuma ingin ngasih wawasan saja. Oh, Nabi Musa dulu begini, Nabi Isa dulu begitu. Kira-kira begitu nggak? Oh, ada maksudnya untuk kita juga gitu ya Ustaz ya? Betul sekali guys. Jadi nggak suka ada informasi. Makanya jangan pernah salahkan ini Quran salah apa? Nggak nyebutin siapa nama ayahnya Nabi Musa, misal contoh gitu ya. Atau Nabi Musa tahun berapa? Ya memang Al-Quran tidak ngasih informasi, tidak merely information, enggak. Al-Quran itu justru isinya apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita jauhi. Ini kaidah kunci. Jika Allah sebutkan tentang ayat-ayat akidah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Apa cukup sekadar Allah ngasih tahu kita, Allah tuh begitu dan begini? Cukup nggak? Oh gitu, good to know. Oh bagus juga ya, gitu ya. Wawasan gitu. Allah tuh begini begitu, surga tuh begini dan begitu, malaikat begini dan begitu. Selesai? Oh enggak. Pada akhirnya Allah menuntut sesuatu. Karena Al-Quran huda. Al-Quran bukan khobar, bukan informasi, bukan berita, sekadar berita. Enggak, ya dia berita ada, tapi bukan berita tujuan utama. Tujuan utamanya hudan, guidance. Guidance berarti ada do, ada don't, kan gitu ya. Cuma misalnya kita di LQ bisa ada kerja ya, atau di kantor manapun lah ada job desk kan. Apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu baru guidance kan gitu. Tidak sekadar informasi. Pun kalau ada informasi, tentu maksudnya bukan sekadar informasi, tapi ada do dan don't. Contoh misalnya kita di sekolah ya, waktu SMA. Di sekolah ada tulisan, masuk sekolah pukul 7.30. Contoh misalnya. Itu informasi bukan? Informasi ya. Masuk sekolah pukul 7.30. Oke. Tapi apa cukup informasi? Tidak sekadar informasi. Laksanakan. Dia melakukan ada perintah, perintahnya apa? Datanglah sebelum 7.30. Gitu ya. Mengandung larangan, apa larangannya? Jangan datang lewat dari 7.30. Betul ya? Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Pertanyaan saya, ini informasi atau perintah? Bentuknya? Informasi. Nah, informasi kan telah diwajibkan atas kalian. Kutiba alaik. Allah nggak bilang puasalah, nggak gitu. Di ayat itu ya. Allah cuma bilang diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Kan gitu. Sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Tapi kita semua paham Al-Quran bukan kitab yang cuma ngasih tahu doang, ngasih wawasan. Enggak. Ada do, ada don't. Do-nya apa? Oh berarti Anda puasalah. Don't-nya Anda jangan tinggalkan puasa. Oke, penerapan yang kaidah ini, the Quran contains do's and don'ts, not merely information, adalah contohnya ayat ini kita terapkan. Allah firmankan di surat Al-A'raf 58, tanah yang baik wal balu thayyib yakhruju nabatu bi'izni rabb. Tanaman-tanamannya akan tumbuh subur seizin Allah. Kalau tanahnya buruk, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tidak tumbuh kecuali tumbuhnya merana. Demikian Allah ulang-ulang tanda kebesaran Allah bagi orang bersyukur. Ini semua informasi nih. Tanah yang baik tumbuh subur tanamannya. Tanah buruk tanamannya tumbuh merana. Pertanyaan saya, apa Allah cuma mau ngasih tahu kita, oh gitu. Oh iya. Oh, tanah gitu ya. Kalau tanah bagus, tanaman tumbuh subur. Tanah buruk, tanaman jelek. Oh gitu. Ah, begitu enggak? Masa ayat Quran begini? Mana guidance-nya? Kalau dipahami hanya sebatas itu. Oh enggak. Berarti perintahnya Allah Subhanahu ingin kita, kalau misal yang literally-nya ya, kalau kita bercocok tanam, jagalah apa? Jagalah kualitas tanahnya. Kualitas tanah. Jaga kualitas tanah. Kan gitu. Jaga kualitas tanah agar
tanamannya tumbuh bagus. Kalau tanahnya buruk, segera pupuk, segera gimana biar nggak buruk nih? Contoh gitu. Kalau literally. Kalau kita mau tadabbur lebih pikir lagi, oh nggak mungkin cuma sebatas cocok tanam. Apa misalnya? Oh, kalau ingin menghasilkan amal yang baik, maka berarti perbaiki apa? Lingkungannya. Nggak, amal kita biar baik, amal kita biar amal soleh. Berarti perbaiki apa? Imannya. Perbaiki keimanan, perbaiki hati, kan gitu. Gitu ya. Kalau ingin kira-kira keturunan yang luar biasa, pilih suaminya gimana? Gimana? Ingin keturunan, saya mau keturunan yang mantap. Pilih suami gimana? Ya berarti sama seperti itu. Atau pilih ibunya gimana? Contoh. Kan seperti itu. Jadi Al-Quran nggak cuma ngasih tahu tanah bagus, numbuhin tanaman bagus, tanah buruk, numbuhin tanaman buruk. That's all. Enggak lah. Tapi ada do-nya. Lakukan ini. Ada don't-nya. Jangan lakukan ini. Terbayang ya? Terbayang nggak nih? Ntar saya ajak kalian, para hadirin sekalian, saya ajak nanti untuk praktek. Oke, contoh lain. Misalnya ayat surat Al-Ikhlas yang sering dibaca, ya pasti hampir selalu dibaca di sholat witir. Kalau tarawih nih. Ini semua informasi, khobar semua. Katakanlah Allah itu Maha Esa, ya terlepas dari kulnya do ya. Tapi terlepas dari isinya, Allah minta segala sesuatu, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang mirip setara dengan Allah. Kira-kira apa do-nya nih? Kira-kira apa don-nya? Kan nggak mungkin. Allah cuma ngasih tahu aja. Nggak mungkin. Oh gitu ya? Nggak. Pasti ada apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Coba saya mau para hadirin sekalian jawab. Kira-kira apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang kira-kira dari ayat ini? Berdoalah kepada Allah. Oke, ini tadabbur nih berarti. Kasani berarti baru melakukan proses tadabbur. Sudah paham ayatnya, berpikir, ambil pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa berdoalah kepada Allah. Karena Allahus Samad. Apalagi misalnya? Yang lain boleh jawab. Mentauhidkan Allah. Oke, berarti esakanlah Allah perintahnya gitu. Jangan, kalau jangannya gimana? Jangan syirik. Jangan berbuat syirik. Kan gitu. Jadi tadabbur tuh sederhana berarti tadabbur. Kita pegang kaidah kunci pertama ini apa? The Quran contains do's and don'ts, not merely information. Quran tuh mengandung perintah dan larangan setiap bagian, tidak sekadar informasi. Ada lagi yang bilang menjaga asma wa sifat Allah. Dan sebenarnya mantap. Dan seterusnya. Oke. Saya rasa kaidah pertama begitu jelas. Nanti di akhir saya akan coba bikin kuis kecil-kecilan ya, agar kemudian teman-teman tahu coba apa ayatnya dan apa penerapan kaidah yang pertama. Kaidah kedua. Kaidah kunci kedua adalah every parts of the Quran are coherent with their nearby ones. Setiap bagian dari Quran itu sangat serasi ya, memiliki keterkaitan erat dengan ayat-ayat yang di dekatnya. Setiap bagian Quran itu memiliki keserasian, sangat koheren, ya sangat padu dengan ayat-ayat yang di dekat, entah sebelumnya entah setelahnya. Oke, paham ya maksud kaidah. Jadi tidak mungkin. Jadi ini bersumber dari beberapa premis. Ini konklusi dari beberapa premis. Premis pertama, yang mengurutkan ayat Al-Quran adalah siapa yang ngurutin ayat Quran? Allah. Sepakat ulama. Pun yang mengurutkan surat-surat Al-Quran menurut pendapat hampir semua ulama adalah Allah juga. Jadi pendapat mayoritas ulama tidak ijma' ya, bahwa surat-surat itu yang nurutin Allah. Yang nurutin Allah. Surat-surat. Karena Al-Quran sebelum turun nyicil, Al-Quran udah ada satu buku tuh di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah langit pertama. Jadi sudah utuh. Jadi Al-Quran sebelum nyicil itu sudah utuh duluan. Dan utuh ngurut. Dan urutannya sebagaimana yang ada di mushaf hari ini. Menurut kebanyakan pendapat ulama. Oke, berarti kita premis pertama, urutan surat dan ayat itu dari Allah. Premis kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh kalau ngurutin ya, so Allah tuh gimana? Maha apa Allah? Allah maha mengetahui kan gitu. Allah maha bijaksana. Allah maha teliti kan begitu. Maha teliti, maha bijaksana, maha mengetahui, maha segalanya. Premis gitu. Dari situ kita paham ya bahwa berarti Al-Quran yang Allah yang ngurutin, kemudian Allah tuh maha segala-galanya, maka apakah mungkin susunan ayat Quran, susunan surat-surat Quran itu salah?
Mungkin nggak? Salah nih. Tidak Mungkin. mungkin. Nggak mungkin. Saya pernah datang ngisi pengajian, Kak Sani dan teman-teman sekalian. Pengajian, belum lama di pengajian. Dia ada jamaah protes. Itu ngapain? Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kok ada di situ? Sementara ayat sebelumnya dan ayat setelahnya bahas puasa. Salah, kata dia gitu. Jadi saya benar. Dia mempertanyakan kok gitu. Kenapa nih? Apa salah menurut kan? Apa memang urutannya acak random? Jadi nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Ya Allah yang ngurutin, ya Allah maha mengetahui, nggak mungkin salah. Oke, karena nggak mungkin salah, pertanyaan kedua. Mungkin nggak acak-acakan aja, asal aja ya, ini random. Mungkin nggak? Ya nggak salah sih nggak, tapi ya asal urut lah, asal diurutin. Gimana? Random order, gitu ya? Mungkin nggak? Nggak mungkin juga. Ya kita saja, jangankan Allah yang maha teliti, maha mengetahui, maha bijaksana. Kita saja, manusia yang penuh kekhilafan, itu ngurutin skripsi penuh pertimbangan. Kita ngurut pesan di WhatsApp pun penuh pertimbangan. Apalagi Allah. Jadi nggak mungkin salah urutan, nggak mungkin asal-asalan, ngacak, pasti penuh kebijaksanaan. Nah inilah yang kemudian jadi bagian penting tadabbur kita. Kita kalau tadabbur, ada ayat Quran, itu bagus kita renungi apa ya hubungan antara ayat ini dan setelahnya. Meskipun kelihatan beda, ini udah beda topik nih, tapi pasti ada hubungan. Pasti. Beda cerita nih. Ini cerita Nabi A, itu cerita Nabi B. Pasti ada keterkaitan ketika dia sebelahan. Pasti. Cuma kita kadang belum nyampe aja kan. Oke, contohnya misalnya. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat 16 dan 17. Allah firmankan di ayat 16, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa manazil. Belum tibakah waktu bagi orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah, mematuhi kebenaran yang telah diberikan pada mereka, dan jangan seperti ahli kitab sebelumnya berbuat dosa, hati mereka keras dan kebanyakan mereka fasik. Oke, jadi kesimpulannya ayat 16 bicara tentang menegur orang beriman, kok tidak khusyuk, kok malah berbuat dosa sehingga hati keras dan jadi orang fasik. Ayat 17 bicara tiba-tiba topik lain. Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah mati. Allah hidupin bumi setelah mati. Habis bicara hati yang keras, habis bicara orang yang tidak khusyuk tapi malah fasik, tiba-tiba Allah ganti topik bicara Allah lah yang menghidupkan bumi setelah kering. Allah yang menghijaukan lagi tanah yang tandus. Beda topik. Tapi kira-kira, wahai para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kecerdasan, kira-kira apa koherensi antara dua ayat ini? Allah membuat perumpamaan. Gimana perumpamaan itu? Di perumpamaannya Allah bisa menghidupkan bumi yang sudah mati, begitu pula Allah bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Masya Allah, bagus. Luar biasa. Jadi Allah bilang gini soal ngasih motivasi pada kita. Kalau kalian merasa hati keras, jangan putus asa. Toh tanah yang tandus kering saja Allah Subhanahu wa taala bisa hidupkan. Kembalilah kepada Allah. Allah akan hidupkan lagi hati kita. Allah akan lembutkan, Allah akan suburkan lagi hati kalian yang telah keras. Nah, begitu. Paham ya? Masya Allah. Oke, contoh lain. Dua surat yang bersebelahan, Al-Hakumut Takatsur dan Wal Asr. Surat 102 dan surat 103. Oke. Ini bagus, juz 30 bagian akhir itu bagus. Kita coba berlatih. Apa hubungan surat yang bersebelahan? Allah firmankan di At-Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian meninggal masuk kuburan. Di surat Al-Asr topiknya beda. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia dalam kerugian. Apa kira-kira? Apa pasal tiba-tiba habis surat Al-Takatsur, tiba-tiba surat Al-Asr? Nah, gimana? Coba, wahai para hadirin sekalian netizen yang Allah karuniakan kecerdasan. Nah, gimana? Jadi salah satu pekerjaan yang banyak menyita waktu kita dan itu membuat kita itu termasuk orang-orang yang merugi adalah bermegah-megahan mengumpulkan harta. Oke, bagus. Masya Allah. Bentar. Jadi kata Kasani, di antara yang banyak membuang-buang waktu adalah bermegah-megahan memperbanyak harta. Oke, bagus. Dari sudut pandang lain ada nih netizen lain. Saudara Riwan atau Mas Riwan, lalai itu kita biasanya sering lalai dalam memakai waktu gitu, dalam menggunakan waktu kita lalai. Jadi Al-Hakumut Takatsur, kalian lalai
Yang bikin kita lalai kebanyakan adalah penggunaan waktu yang tidak. Oke, bagus. Intinya juga ada yang tidak menggunakan waktu dengan baik akan merugi berlebihan. Oke, ya, got it. Masya Allah. Dan ini lakukan ke semua surat ya. Surat yang bersebelahan, ayat yang bertetangga, pikirkan. Itu salah satu kaidah penting dalam tadabbur. Kaidah kunci banget. Sampai-sampai saking kuncinya, Kowenteji ya, saking kuncinya, Kowenteji itu sampai Al-Imam Ar-Razi bilang dalam tafsir beliau, tadi saya singgung, kata beliau, aktsaru lataifil Qur'ani fit tarabuti wal munasabat. Kebanyakan hal-hal tadabbur yang indah dari Al-Qur'an. Jadi hasil tadabbur yang indah di Al-Qur'an itu kebanyakannya apa? Dari memperhatikan urutan-urutan ayat dan surat. Itu beliau akui. Dan memang tafsir Ar-Razi itu sering sekali menyinggung aspek ini. Allah bicara ini setelah ini, Allah mengulang ini setelah ini. Allah, Masya Allah. Itu poin tadabbur penting. Next. Kaidah kunci ketiga, last but not least, adalah each surah is one unity that has its own big topic. Setiap surat adalah satu kesatu, is one unity. Yang punya topik besarnya sendiri. Ya betul saya bilang tadi bahwa bersebelahan dia ada kaitan, tapi jangan lupa satu surat itu utuh, itu satu kesatuan. Ya, yang punya topik besar. Sepanjang apapun surat tersebut. Mungkin kita kalau apa topik surat Al-Asr bisa lah nebak. Apa topik surat Al-Ikhlas bisa lah nebak. Apa topik surat Al-Kafirun gampang lah nebak. Tapi mungkin suruh mikir apa topik surat Al-Baqarah. Kita boleh ada ini. Enggak gitu. Itu oke. Betul, Al-Baqarah memiliki sub-topik, sub-bahasan. Tapi sebetulnya satu surat ada satu kesatuan. Suratul Taifatu. Ya, surat adalah satu kesatuan. Sepanjang apapun surat Al-Baqarah punya satu tema besar. Wallahualam bisawab, saya pribadi ya merenungi surat Al-Baqarah dan melihat buku-buku yang fokus pada mencari tema-tema besar surat, fokus mentadabburi surat secara holistik, sampai pada simpulan bahwa tema besar surat Al-Baqarah, ini boleh nggak setuju ya, silakan subjektif, ini kata-kata saya sendiri, adalah bahwa Al-Quran merupakan petunjuk manusia menjadi khalifah di bumi. Al-Quran adalah petunjuk bagaimana manusia menjadi khalifah di bumi. Itu tema besar surat Al-Baqarah. Semua cerita di surat Al-Baqarah mendukung simpulan tersebut, mendukung topik besar tersebut. Ini mirip berarti teman-teman kalau nulis esai ya, nulis esai IELTS atau sejenisnya kan ada apa? Ada kita mau nulis apa, kemudian masih bikin beberapa paragraf, masing-masing paragraf harus punya kalimat utama, kemudian setiap kalimat utama punya supporting sentence-nya, kan gitu. Kalimat yang mendukungnya, kan gitu ya. Sama di Al-Quran begitu. Surat tertentu punya topik besar, pesan yang ingin Allah sampaikan. Contoh Al-Baqarah, petunjuk topik besarnya adalah Al-Quran, petunjuk manusia jadi khalifah di bumi. Di dalamnya ada beberapa subtopik. Let's say ada beberapa paragraf. Masing-masing paragraf, masing-masing cerita, masing-masing bahasan ada kalimat utamanya. Saya ada cerita apa? Oh, cerita Nabi Adam. Ada cerita apa? Oh, cerita apa misalnya di surat Al-Baqarah. Cerita Nabi Uzair. Oh, ada cerita Tolut. Let's say cerita Nabi Adam. Oh, betul. Cerita Nabi Adam menyadarkan kita bahwa manusia jadi khalifah dan manusia di bumi butuh petunjuk untuk menjadi khalifah yang betul. Maka Allah firmankan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan datang petunjuk dariku. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa ikuti petunjukku tidak sesat, tidak bersedih hati dan tidak takut. Oh. Kita pindah ke surat Tolut, ke kisah Tolut. Di situ jelas bahwa pemuka-pemuka Bani Israil tidak ikuti wahyu Allah, tidak ikuti petunjuk Allah. Nabi Samuel sudah bilang, ini kalian sudah dipilihkan raja untuk kalian, mereka tidak ikuti. Akhirnya mereka apa? Mereka justru sengsara. Mereka justru tidak bisa masuk pasukan Tolut, tidak berjaya. Allah sebut sebagai orang-orang zalim, orang-orang yang kafir. Tapi yang mengikuti arahan Allah, meyakini Tolut ini raja pilihan Allah, mengikuti arahan Tolut supaya tidak minum dari sungai Yordanian banyak-banyak, maka itulah orang-orang yang 311-an orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai orang-orang yang beriman. Berarti memang kita menjadi khalifah di bumi bisa salah, bisa gagal jadi khalifah ketika mengabaikan Buddha dari Allah. Dan terus seperti itu. Surat kita lihat misalnya. Surat An-Nasr yang pendek-pendek. Apa topik besar surat An-Nasr? Topik besar surat An-Nasr adalah bahwa janji kemenangan itu bagi orang yang menuntaskan tugasnya sungguh-sungguh penuh tawadhu. Ya, Allah menjanjikan kemenangan
bagi orang yang menuntaskan tugasnya sungguh-sungguh penuh tawadhu. Dari mana kok bisa gitu? Simpulannya, surat ini dan surat Al-Hab itu posisinya setelah surat Al-Kafirun. Habis Al-Kafirun, An-Nasr, habis itu Al-Hab kan. Nah, di Al-Kafirun itu Allah bikin dialog imajiner, walaupun sebetulnya menurut sabab nuzulnya ada dialog hakikinya ya, dialog realnya. Orang beriman dan orang kafirun. Mukminun kafir. Mukminun bilang, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir. Nah, seolah An-Nasr itu adalah janji bagi mukminun dan Al-Hab janji bagi kafirun. Al-Kafirun surat 109 membagi manusia ada mukminun, ada kafir. Apa janji mukminun? Janji bagi mukminun surat An-Nasr. Apa gerangan janji bagi orang-orang kafirun? Surat Al-Hab. Dan seterusnya bisa lihat sini. Kemudian surat An-Nasr juga kita lihat betapa Allah yang Nasrullah. Terus selesai tugasnya dari mana? Manusia sudah masuk Islam semua. Mana sungguh-sungguh dan tawadhunya? Fasabi bihamdi rabbika wastaghfir. Surat Al-Ahzab apa topik besarnya? Bahwa orang yang memusuhi Islam semua kelebihannya tak berguna. Orang ketika memusuhi Islam semua kelebihannya tidak berguna. Surat ini tadi sudah disinggung setelah surat Al-Ahzab, setelah surat An-Nasr dan Al-Kafir. Allah sebutkan di sini beberapa kata kunci yang menunjukkan tidak berguna, tidak berguna. Misalnya Allah bilang, Abi Lahab. Abu Lahab disebut Abu Lahab. Tahu nggak kenapa? Kan Lahab artinya membara. Kenapa Abu Lahab dibilang Abu Lahab? Karena ganteng. Karena wajahnya sangat tampan. Bercahaya. Maka orang Arab dan dia sendiri suka dengan kunyah itu. Kunyahnya Abu Lahab. Bapak kebercahayaan. Bapak seolah-olah wajahnya api yang membara terang. Seperti itu demikian. Bisa dilihat ya di beberapa buku sejarah. Kemudian Allah sebutkan di situ apa? Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Hartanya, apa yang ia peroleh itu tidak berguna. Clear. Perempuannya, istrinya, wa mura'atuhu. Siapa nama istrinya? Tahu nggak? Ummu Jamil kunyahnya. Jadi udah suaminya Abu Lahab yang tampan, istrinya Ummu Jamil, cantik pula. Tapi kata Allah, hammalatal hatab. Ini justru malah membawa kayu bakar. Leher indahnya fi jidiha. Ini Allah bukan leher, karena salah satu bagian indah wanita lehernya. Ini meskipun dia cantik, tapi lehernya nanti justru malah menjadi tempat mengikat tali neraka. Oke, itu barangkali bisa kita singgung terkait dengan 3 kaidah kunci tadabbur. Yang pertama adalah apa? Coba direview. Pertama apa? Quran mengandung perintah dan larangan, tidak sekadar informasi. Yang kedua apa? Setiap bagian Al-Quran itu terkait kalau bersebelahan. 3, setiap surat masing-masing memiliki topik besar. Dan setiap subbab itu pasti mendukung topik besar. Itu cakep ya kalau kita renungin ini supporting sentence ini. Masya Allah. Wallahu a'lam, kalau ada yang didiskusikan silakan, ada waktu. Silakan. Oke, terima kasih Ustadz. Bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini di paling atas nih ada pertanyaannya Bang Sani. Oke, let's see ya. Sebentar saya stop share dulu. Ya. Oke. Pertanyaannya Bang Sani tentang tadabbur Al-Quran wajib bagi semua orang, tapi kenapa banyak muslim yang tidak melakukannya? Ini mirip ya, jilbab wajib atas setiap muslimah, banyak muslimah nggak berjilbab. Atau bangun subuh, salat subuh pada waktunya wajib atas setiap muslim, tapi ya coba cek berapa yang salat subuh di jam 5. Mirip seperti itu lah kan lebih. Jadi, dan ini tapi lebih dari itu semua, memang para pendai juga ini catatan buat mereka, catatan buat saya, buat siapapun. Jangan-jangan kita dakwahnya kurang ngena ke situ, menyibukkan umat dengan sesuatu yang lain, lalai dari yang wajib. Barangkali saya nggak menyalahkan program menghafal Quran atau sejenisnya, enggak. Menghafal Quran fardu kifayah. Tapi ada yang fardu ain, itu tadabbur. Ya harusnya program yang al-hafal Quran yang begitu marak di mana-mana, alhamdulillah itu dijadikanlah step untuk lanjut ke tadabbur. Jangan stop di hafal saja. Gitu ya. Begitu juga harusnya para pendakwah ketika membawakan ceramah misalnya, sering membawa ayat satu aja misalnya, satu. Jangan sampai satu ceramah kosong nggak ada ayat, jangan sampai. Ya, walaupun saya nggak mengharamkan juga, mungkin saja metode tertentu misalnya. Tapi kalau kita ingin memarakkan tadabbur, jangan lupa bawakan satu ayat saja setiap ceramah.
Itu barangkali mengajak orang, oh iya, iya, oh ya tadabur. Kemudian juga untuk Ramadan, saya betul ya setuju dengan banyak ulama yang mengatakan Ramadan ini bulannya kita banyak-banyakan kuantitas. Saya setuju. Jadi Ramadan ini utamakan kuantitas. Tapi di luar Ramadan itu utamakan kita baca dan paham. Di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Ramadan kita lagi kejar jackpot aja, jackpot pahala. Ayo kejar, ayo 10 huruf per karakter kan gitu. 10 pahala per huruf. Ayo kejar. Dan Quran ada berapa huruf? Kalian tahu nggak? Quran ada berapa huruf? Tebak-tebakan. Gimana? Berapa huruf? Ada berapa total huruf di Al-Quran? Biar nggak usah capek-capek gitu pakai kalkulator saat 300 ribuan lagi. Ini oke, mendekati ya, sudah benar 300 ribuan. Ada jawaban yang mendapatkan taufik lah. Alhamdulillah. Apa yang lebih akurat? Ini yang itu Ibnu Abbas loh, nggak main-main. Ini saya bawakan dari Ibnu Abbas yang gitu. Ya. Kata beliau 323 671. Ingetin tuh. Hafalkan seperti kita hafal nomor telepon sendiri. 323 671. Oke. Sumbernya kitab Al-Itqan. Riwayat dari ini yang itu Ibnu Abbas di kitab Al-Itqan. Karya siapa Al-Itqan? Imam Suyuti. Ingetin nih. 323 671. Berarti kita sekali baca Quran kali 10 tuh. 3 juta pahala. Gitu ya. 3.230.000 pahala. Tuh ingetin. Apa namanya? Nah, tapi sebenarnya bukan di situ. Tujuan utama baca Quran, yaitu kita Ramadan lagi ngejar pahala, oke. Dan kita lihat ulama juga berlomba-lomba khatamin. Tapi jangan kemudian membuat kita lupa bahwa sebetulnya yang lebih penting daripada sekadar membaca teksnya adalah tadabbur. Makanya Ibnu Abbas dan ulama-ulama yang menyebutkan bahwa lebih utama seorang itu baca Al-Baqarah dengan durasi dia khatam Al-Quran. Jadi kalau ada orang, Ibnu Abbas ditanya, 2 orang, yang satu tempo tertentu baca Al-Baqarah, satu lagi tempo tertentu waktunya sama khatam Al-Quran, mana yang lebih afdol? Kita beliau yang baca Al-Baqarah, karena pasti dia lebih mikir, gitu ya. Makanya Umar bin Khattab, tahu nggak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Itu Masya Allah ya, dalam arti surat Al-Baihaqi, beliau mempelajari surat Al-Baqarah 10 tahun, habis itu nyembelih unta syukuran. Jadi beliau tadabbur Al-Baqarah 10 tahun. Itu pasti itu bukan ngafalin lah, mana mungkin. Kita aja orang yang imannya payah, hafalannya lemah, hafal Al-Baqarah kalau serius itu 2 bulan palingan. Atau sebulan atau beberapa hari mungkin. Ya. Umar bin Khattab nggak mungkin lah 10 tahun cuma ngafal ya. Enggak. Dia mempelajari surah Al-Baqarah, habis itu selesai nyembelih unta syukuran. Anaknya Ibnu Umar 8 tahun. Dalam Sahih Bukhari disebutkan 8 tahun Ibnu Umar mempelajari surat Al-Baqarah. Itu tentu tadabbur. Jadi ya itulah. Ya potret rasa Abu Bakar mikirin apa ya arti apa mikirin. Ibnu Abbas mikirin terdapat satu kata, dia pikir apa artinya. Sampai di kampung-kampung Arab Baduy ya. Kemudian nyari apa tuh arti katanya. Seperti contoh kalimat fatir. Beliau nggak tahu apa tuh kata fatir artinya. Dicari dan seterusnya. Ibnu Mas'ud sampai bilang kalau saya ini ada ayat yang saya nggak hafal, saya nggak paham, saya akan kejar orang yang paham meskipun naik onta. Arti Ibnu Mas'ud bilang saya paham semua. Kalau ada ayat yang nggak saya pahami, saya pun kejar biar paham. Jadi seperti itu adanya. Pertanyaan ke sana saya ulangi lagi kembali ke poin pertanyaannya. Jadi kenapa tadabbur wajib tapi banyak orang nggak melakukan? Ya mungkin karena kita para pendai kurang menyemangati masyarakat tadabbur, atau malah nggak ngasih tahu bagaimana caranya. Kadang itu juga sih kesannya. Kadang ayo tadabbur. Tapi tadabbur itu apa? Tadabbur itu gimana? Itu mungkin kurang di situ. Jadi nggak kasih tahu how-nya. Jadi orang nggak begitu nggak begitu menjalankan. Wallahu a'lam. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, itu buku tafsir yang pas untuk pemula atau baru belajar Islam apa ya? Oke. Baru banget belajar Islam, buku tafsirnya yang paling bagus adalah terjemah Al-Quran Kementerian Agama. Kalau dia orang Indonesia. Kalau dia orang bahasa lain, maka ya sesuaikan dengan bahasa. Itu yang paling bagus. Dia baca dulu. Sekarang saya coba tanya. Siapa di sini yang
sudah pernah selesai baca terjemah Al-Quran utuh? Siapa yo? Angkat tangan, saya angkat tangan. Coba, nah, ini pekerjaan rumah berarti, PR ya. Coba, kapan direalisasikan? Baca dulu terjemahnya. Ya baca skimming lah minimal lah, baca. Oh, ya, oh gini. Ya, oh dapat. Oh surat Al-Baqarah bicara ini. Ali Imran bicara ini. Nah, alhamdulillah Kasani sudah. Siapa yang sudah? Coba. Insya Allah lebih lama baca novel. Ya, siapa tuh tulisan J.K. Rowling yang tebel tuh? Ah, lebih lama baca itu 1 jilid. Berarti ada berapa jilid? Daripada baca Al-Quran utuh terjemahnya. Saya yakin. Balap-balapan. Pasti lebih cepat baca terjemah Al-Quran utuh daripada baca novel Harry Potter jilid 1. Pasti. Pasti. Cuma kita lebih cepat, lebih semangat ngatamin Harry Potter ya daripada Al-Quran terjemahnya. Ini pertanyaan gitu ya. Nggak salah ya, mungkin hukum baca novel lain cerita lah, kita bisa bahas di pertemuan lain. Saya tidak bilang haram ya, cuma saya mau bandingkan saja dengan yang lebih penting lagi dan lebih mendasar dan guidance kita. Mungkin pegawai-pegawai perusahaan sering dimarahi oleh atasannya kalau nggak baca SOP, nggak baca job desk kan gitu ya. Kamu gimana nggak baca? Kamu gimana nggak inget? Kan ada. Gimana? Karena kita janjian Allah gitu juga ke kita ntar. Kan udah di Quran. Kan udah ada di Quran. Kamu nggak baca sih? Aduh, maaf ya Allah ya, saya sibuk baca yang lain sih. Astagfirullah. Guidance hidup. Hudan lil muttaqin. Fa yama ya'tiyanakum min huda, petunjuk menjadi khalifah. Ya, how to be a good khalifah in the earth gitu kali ya, buku Al-Quran itu mungkin kita kasih cover gitu kali ya. Buku menjadi sukses. Mungkin baru orang mau baca kalau judul bukunya How to be a successful people. Mungkin gitu ya. How to be successful people baru mungkin orang mau baca. Gitu ya. Atau bagaimana cara menjadi orang kaya. Mungkin baru orang baca Quran, jangan-jangan. Gitu baru mungkin, oh cara menjadi orang kaya. Bagaimana cara menjadi YouTuber sukses. Mungkin baru orang mau baca. Nah, ya kita jangan coba lah pikirkan yang lebih bermanfaat lagi. Saya nggak bilang Ramadan ini khatamkan, nggak. Silakan kapanpun. Yang penting kalau bisa jadikan prioritas. Mungkin setelah Ramadan, pekerjaan utama Syawal mungkin cobalah selesaikan bacaan terjemah Al-Quran. Wallahu a'lam. Itu paling mudah. Nah, kalau mau dia buku tafsir untuk berbahasa Indonesia yang ringkas dan bagus untuk awalan itu Tafsir An-Nur karya Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi. Tafsir An-Nur. Karya Tengku Hasbi As-Siddiqi. Tengku Hasbi. Ini termasuk tafsir yang saya baca waktu SMA. Saya ingat sekali. Nah, ini saya sebelum namatkan tafsir Al-Azhar, Tafsir An-Nur dulu. 4 jilid, ya. Tapi sangat membantu, luar biasa. Jujur, lebih sistematis daripada tafsir Al-Azhar. Lebih sistematis daripada tafsir Al-Azhar, cuma bahasanya kuno. Bahasanya bahasa klasik full dan tidak seseru tafsir Al-Azhar. Maka tafsir Al-Azhar gains its popularity karena dia sangat seru, banyak fakta menarik dalamnya. Kalau tafsir An-Nur nih benar-benar fokus Quran aja dia, jelasin isi Quran, datar lah, ibarat ustadz yang nggak banyak bawakan new facts gitu ya, tapi dia intinya disinggung. Tapi itu tafsir itu seseorang. Kalau ditulis tim itu tafsir Kementerian Agama, ada tafsir lengkap istilahnya, tafsir lengkap Kementerian Agama. Alhamdulillah situs yang saya sebutkan di sini. Oke, ini sudah mencantumkan tafsir tersebut. Ya, ini bisa dikunjungi situs yang saya tulis di sini. Itu ada tafsir. Dan dia di atas terjemah. Jadi kalau terjemah belum puas, di atas sedikit. Bagus banget. Dan mengambil banyak dari tafsir Tengku Hasbi As-Siddiqi sebetulnya tadi. Karena Tengku Hasbi As-Siddiqi beliau ketua tim penerjemahan Quran pertama kali ke bahasa Indonesia. Beliau ketuanya. Teman-teman kalau lihat kan dia proyek penerjemahan Quran ke bahasa Indonesia itu proyeknya Pak Soeharto. Ya, proyek benar resmi negara agar Indonesia punya terjemahan resmi negara lah, resmi Kementerian Agama. Nah, ketuanya tuh Tengku Hasbi. Makanya semua terjemahan turunannya dari Kementerian Agama akan banyak terpengaruh tafsir An-Nur itu. Mungkin ada yang buatnya itu tapi gitu. Kalau tafsir berbahasa Arab, saya tapi nggak expect yang bertanya memaksudkan tafsir bahasa Arab ya. Jadi saya jawab tafsir berbahasa Indonesia saja. Itu dia. Tadi tafsir lengkap Kementerian Agama atau tafsir An-Nur Tengku Hasbi As-Siddiqi di atas terjemah Al-Quran. Ada yang bertanya tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Misbah terlalu panjang. Di dalamnya juga tidak semua nukilannya dari ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tidak semua nukilan di dalamnya dengan penuh penghormatan kepada penulis.
penulisnya memang jelas mengakui dan menjadikan itu salah satu metodenya. Di dalamnya tidak semua nukilannya kutipan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kutipan dari ulama di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi kalau untuk pertanyaan pemula, maka saya katakan tidak cocok. Dan penulisnya pun kalau ditanya, apa cocok untuk pemula, saya yakin jawabannya tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada setiap muslimin dan setiap kita warga Indonesia. Oke, ada lagi? Ya, ini di atasnya ada pertanyaan Bang Sani tentang kaidah kedua, rekomendasi rujukan yang bagus untuk mentadabur keterkaitan antara ayat-ayat terdekat itu kayak gimana? Oke. Ini harus saya akui, untuk berbahasa Indonesia yang paling sering bahas itu tafsir Al-Misbah. Saya akui, nggak apa-apa, saya akui. Ya meskipun tadi saya bilang itu bukan tafsir pemula, dan di dalamnya banyak nukilan dari ulama selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi untuk urusan hubungan antara ayat, tafsir Al-Misbah. Karena di antara metode yang penulis jadikan landasan adalah buku Nazmud Duror karya Al-Biqai. Nazmud Duror Al-Biqai itu induknya ilmu munasabat. Induknya ilmu menjelaskan hubungan antara ayat dan surat. Tapi itu kalau antar ayat. Yang paling detail tafsir kalau berbahasa Indonesia. Tapi kalau cuma antar surat, maka tafsir An-Nur sudah cover. Karena di tafsir An-Nur, di setiap awal surat itu ada hubungan surat ini dengan surat sebelumnya. Dan itu diambil sama terjemah Kementerian Agama. Teman-teman kalau tahu terjemah Kementerian Agama ada tuh. Hubungan surat A dengan surat setelahnya ada, ya enggak? Bener enggak? Gitu. Kenapa tafsir An-Nur keren? Kan gitu, di antaranya beliau di akhir surat ada hubungan suratnya dengan surat sebelumnya. Kemudian di awal surat ini urutan keberapa turunnya, kemudian surat ini isinya apa aja. Jadi Masya Allah, sebelum kita masuk surat ada highlight, dan setelah selesai surat ada hubungan surat ini dengan surat setelah. Itu keren banget. Cuma kalau per ayat di dalamnya nggak ada, atau nggak banyak. Ya nggak. Yang banyak tafsir tadi yang panjang sekali. Tafsir. Tapi dengan saya berikan penekanan bahwa di dalamnya ada dan nukilan-nukilan dari ulama selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sulit mungkin dibedakan bagi orang awam, sulit dibedakan. Jadi itu problemnya di situ. Tafsir Al-Azhar tidak menyinggung tapi tidak sedetail Al-Misbah dalam hal munasabat hubungan antara ayat. Ada Buya Hamka juga memperhatikan aspek itu, tapi itu tidak menjadi perhatian Buya. Nampak dari pembacaan saya, alhamdulillah saya sudah baca tafsir Al-Azhar utuh ya. Itu nampak sudah menjadi perhatian Buya Hamka. Buya Hamka tidak begitu tertarik membawakan aspek munasabat sebagai perhatian utama. Tadabur Buya Hamka dan arah-arah tafsirnya itu malah lebih ke apa yang bisa kita ambil pelajaran, lebih ke situ. Buya Hamka tuh apa-apa dibawa ke kehidupan sekarang. Mantapnya Buya tafsir Al-Azhar adalah apa-apa ya sekarang tapi tahun 70, sekarang tahun 60-an ya. Tapi lumayan cukup sekarang. Jadi ayat apapun ayatnya segimana, seasik, sealien dalam tanda kutip. Sealien apapun bahasan ayatnya dibawa ke Indonesia. Tentu diakui peneliti-peneliti semua mengakui itu hebatnya tafsir Al-Azhar itu mengindonesiakan Al-Quran dalam tanda kutip. Itu luar biasa. Jadi nggak mengawang, nggak terlalu tinggi bahasannya. Memang Buya Hamka bilang tafsir ini sengaja dibikin tidak terlalu tinggi agar orang layman ya, orang awam biasa ngerti. Juga tidak terlalu sederhana agar orang nggak meremehkan. Ya terlalu udah jelas lah. Nggak, jadi belum bikin pertengahan. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Lalu ada lagi nih. Apakah juz secara general juga ada topik besarnya? Juz yang bagi bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan juga sahabat. Yang membagi juz 30 juz adalah tabi'in. Adalah tabi'in di zaman Bani Umayyah. Nah, karena dia tidak divine ya, maka ya keistimewaan surat tidak terjadi di juz. Jangankan punya topik besar. Penggalan juz saja itu bisa nggak pas banget penggalan. Ya diusahakan pas tapi nggak terlalu pas betul. Misalnya maka dikritik oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, belum mengkritik beberapa juz yang baginya tuh nggak pas sebenarnya. Ya, artinya sudah diusahakan pas, cuma memang jadi gini. Pertimbangan pembagian juz itu pertimbangan keseimbangan jumlah, keseimbangan panjang. Makanya Quran dibagi 30 biar seimbang panjangnya. Itu pertimbangan utamanya. Oke. Makanya satu surat utuh pun dipenggal. Al-Baqarah dipenggal 3 juz.
Atau beberapa surat digabung jadi satu juz. Karena pertimbangannya panjang. Nah, ketika meletakkan titik akhirnya nih, kadang baru ini jangan terlalu di sini lah, agak geser dikit lah biar pas. Tapi agak gesernya pun nggak bisa terlalu geser banget. Nggak bisa terlalu geser banget. Karena kalau terlalu geser banget ya nggak seimbang berarti nanti. Jadi pada akhirnya ada beberapa juz yang masih bisa dikritik gitu. Itu nggak terlalu pas. Ya dia sudah ganti scene sih misalnya contoh. Tapi itu kalau dipotong kurang nyaman, menimbulkan ketidakpuasan gitu. Kayak ada nggak selesai. Contoh, coba dibuka perpindahan juz 4 ke 5. Juz 4 ke juz 5 coba. Berarti buka juz 5 aja. Surat An-Nisa. Ayat 24 berarti ya. Nah, itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi. Dari mulai hurimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Dia haram kalian menikahi ibu kalian, anak kalian dan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang di awal juz 5 wal muhsanatu minan nisa. Dan haram juga menikahi perempuan yang sudah bersuami. Wal muhsanatu minan nisa. Clear ya? Ketika selesai di juz 4 sebenarnya oke, tuntas ya. Tidak ambigu lah. Tapi ketika awal juz setelahnya masih bahas wanita yang haram dinikahi, berarti sebenarnya belum begitu memuaskan pemotongan juznya. Cuma masalahnya ini ayat panjang nih. Wal muhsanatu minan nisa ayat panjang, panjang. Lihat ayat tersebut. Panjang. Nggak bisa dipotong sedikit ya. Kamu agak harus kalau mau dipotong lagi naik lagi. Dan nanti ya masih terkait dengan ayat setelahnya. Kalau nambah lagi nambah sehalaman, nggak seimbang dong jusnya. Jusnya nggak seimbang. Akhirnya ya udah dipenggal situ aja ya, walaupun masih ada sedikit ketidakpuasan tapi let's say oke lah. Gitu ya. Nah, makanya juz itu tidak dari Allah, tidak dari Nabi, tidak dari sahabat, makanya tidak begitu seistimewa surat. Surat itu istimewa. Surat tuh namanya saja pasti punya kaitan dengan topik besarnya. Surat sepanjang apapun punya topik besar satu yang menghimpun. Surat sepanjang apapun suratnya, awal surat dan akhir surat pasti connect. Pasti itu. Saya juga Masya Allah, padahal surat-surat itu yang turun utuh sekaligus itu cuma 11 surat. Sisanya 103 surat Al-Quran tuh turunnya nyicil. Turun nyicil. Tahu nggak nyicil itu artinya apa? Itu ibarat nulis skripsi, tulis bab 1 di semester 1, bab 2 di semester 8. Kayak gitu, nyicil tuh artinya gitu. Kebayang nggak? Nulis buku bab 1 tahun 2001, bab 2 tahun 2018. Itu nyicil karena Nabi jadi Nabi 23 tahun. Namanya nyicil berarti jenjangnya bisa bulan, tahun, dekade. Tapi kok bisa ya? Connect tetap saat ayat awal surat dan akhir surat. Padahal Nabi kan nggak punya Google Drive ya untuk ngecek nih surat kemarin gimana? Nggak punya kan? Saya bingung. Punya buku catatan nggak punya Nabi? Punya nggak buku catatan? Bisa ngelihat gitu. Dulu apa ya awal suratnya? Nggak gitu kan? Tapi kok bisa cocok? Ya itulah ya namanya dari Allah ya, namanya dari Allah. Coba memikir. Bayangin. Kita mungkin SMS atau pesan WhatsApp kita kirim kemarin aja belum tuh inget apa ya kita kemarin kirim apa ya? Ini Masya Allah luar biasa. Dan itu Nabi berpedoman hafalan saja dan ini Masya Allah luar biasanya Al-Quran. Intinya saya mau bilang bahwa Al-Quran, bahwa juz pada akhirnya itu tidak seistimewa surat, maka don't expect too much dengan pembagian juz. Maka saya ingat sekali, Syekh Yasir Qadhi itu di tahun lalu membahas tentang ya mirip tafsir ijmali 30 juz lah dalam 30 hari. Gitu ya. Tapi beliau bilang di awal bahwa mengingat pembagian juz itu tidak dari Allah, tidak dari Nabi, sehingga tidak istimewa, maka beliau tidak pakai pembagian juz. Beliau pakai pembagian surat. Walaupun surat Al-Baqarah dibagi 2 pertemuan sih. Tapi setelah itu beliau fix surat-surat aja. Gitu ya. Itu alasannya. Seperti itu poin menarik sekali pentingnya untuk diketahui. Tapi juz pada akhirnya kita tidak mengapa jadikan panduan untuk ngaji. Cuma ya dia tadi tidak istimewa juz. Tema besar punya nggak? Bisa-bisa aja kalau kita agak maksa. Bisa-bisa. Tapi ya tidak perlu memaksakan sesuatu yang memang tidak dari Allah, tidak dari Nabi.
Ya itu aja sih. Kita bisa aja bisa boleh sebagai bagian dari tadabbur boleh, cuma kita nggak bisa bilang inilah keistimewaan juz ini, nggak bisa gitu juga. Secara menisbatkan itu pada sesuatu yang dianggap mukjizat ya, enggak. Kalau surat memang sangat mukjizat, surat itu mukjizat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai tantang di surat Al-Baqarah gimana? Gimana penantang bikin surat ya, gimana di surat Al-Baqarah awal-awal? Gimana? Nantang di awal surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu nih surat ini Quran beneran dari Allah. Kalian ragu? Ya udah bikin aja satu surat dari kalian sendiri. Bikin. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Jangan sendiri bikinnya, rame-rame. Bikin rame-rame sana kerjasama. Orang seplanet bumi se-Indonesia bikin satu surat. Seperti surat Al-Quran. Bikin. Kata Allah, fa'ilam taf'alu. Kalau kalian nggak bisa, walan taf'alu, dan kalian never do it forever. Never do it. Nggak akan bisa lakukan. Nggak akan. Walan taf'alu. Nah, jadi surat memang istimewa sampai Allah nantang. Gitu ya, Allah insya. Silakan Bang Afkar, time berikutnya. BTW ada pertanyaan direct message nih ke saya, Bang Afkar nggak lihat, saya lihat. Oke, saya coba baca yang direct message ke saya ya. Ada pertanyaan, bagaimana jika hasil tadabbur salah? Ini bagus pertanyaannya. Tadi disinggung perkataan Ibnu Abbas bahwa secara umum Al-Quran itu sebagian besarnya difahami oleh orang biasa. Jadi agak berlebihan juga kalau dibilang, gak boleh langsung Al-Quran, karena kalian bukan ulama, untuk memahami Quran itu butuh ilmu ini. Betul, itu betul. That it's there, betul. Tapi tidak semua ayat Quran seperti itu. Quran pada akhirnya bukan eksklusif, terbatas untuk kalangan ulama, enggak. Siapapun bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Tapi memang harus tahu batas-batasnya. Ada ayat tertentu kalau nggak ngerti jangan dipaksa. Nggak ngerti nih. Oh ini mana butuh ilmu fikih nih untuk ngerti. Oh ini butuh usul fikih. Ya gitu. Terus juga jangan terlalu banyak berani membuat kesimpulan yang anti mainstream gitu ya. Itu penting. Jadi tadabbur kalau masih sesuai mainstream ya. Oh ini ayat ini menunjukkan pentingnya jujur, kan masih mainstream. Itu insya Allah benar. Tapi kalau tiba-tiba ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebetulnya bisa membaca. Oh berarti kan kesimpulannya anti mainstream. Hasil tadabbur saya menunjukkan Nabi sudah bisa baca. Awalnya nggak bisa baca, lama-lama bisa baca. Dari mana? Oh, ayat ini. 1-2 ayat. Ada sebagian ulama gitu berkesimpulan dari beberapa ayat bahwa Nabi di akhir hayatnya bisa baca. Nah, ada tuh, ada kesimpulannya. Atau kesimpulan, bahwa dengan ayat ini, bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Itu kan agak berat tuh. Atau sebaliknya, matahari mengelilingi bumi. Agak berat, itu butuh ilmu. Atau dari ayat ini bahwa ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya itu agak berat. Sunnah, haram, mubah itu kerjaan fikih. Ya, tapi kalau diperintahkan, dilarang, itu masih bisa orang awam. Beda nggak? Ngerti nggak? Orang awam bisa nggak bedain mana perintah mana larangan? Bisa ya. Ini dilarang, itu diperintah. Tapi diperintah detailnya apa? Perintah wajib atau perintah sunnah? Itu orang awam nggak bisa tuh. Nggak bisa orang awam. Perintah, diperintah, disuruh. Wajib apa tuh sunnah? Nggak tahu. Yang penting diperintah. Itu orang awam sampai titik perintah. Untuk bisa menentukan wajib atau sunnah, ulama. Dilarang, pokoknya dilarang aja. Bisa nggak kita tahu ini dilarang? Bisa nggak? Bisa lah. Nggak perlu butuh ilmu tinggi-tinggi untuk tahu itu dilarang. Tapi untuk menentukan larangannya larangan haram atau makruh, nah itu baru apa? Butuh ilmu. Sekarang saya tanya, apa kita diperintah untuk kalau kita utang piutang ditulis? Diperintah nggak kita? Nah, kalau kita akad utang piutang, kita diperintah Allah untuk nulis nggak? Iya. Iya, diperintah menulis. Pertanyaan saya, apa hukumnya? Nah, jawabannya bahwa hukumnya sunnah. Sepakat semua ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Menarik ya. Ayatnya bilang faktubu, tulislah. Tapi ulama sepakat hukumnya sunnah. Kita orang awam kan nggak bisa dapat simpulan sunnah dari mana sunnah. Disuruh kok. Ya, tapi memang itulah untuk menentukan apakah wajib apa sunnah itu nggak sembarangan. Tapi untuk tahu itu diperintah, itu kita bisa. Dari sini maka bagaimana kalau tadabbur salah? Insya Allah tadabbur untuk hal-hal yang general, hal yang mainstream, tadabbur yang memang membuahkan amal, bukan kesimpulan-kesimpulan yang begitu detail, itu tidak salah insya Allah. Tapi kalau kita merasa nih kayaknya kesimpulan saya ini problematik atau jangan-jangan salah, maka
itu bagus, tanyakan kepada yang berilmu. Saya misalnya, Kiai, saya tadabbur ayat ini memahami begini, bener nggak ya Kiai? Oke, bilang, oh bener tuh, bagus. Ya bener kamu. Semoga Allah tambahkan taufik bagimu. Ah, bagus tuh. Atau enggak gitu maksud ayatnya. Karena ada ayat lain. Oh, karena sebab nuzulnya enggak gitu. Nah, bagus. Tapi jangan kita stop di awal. Ah, saya takut salah. Enggak. Lakukan saja. Tapi tahu batasan. Ngerti enggak? Tahu batasan. Tahu batasan. Ya. Seperti Allah. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan. Hasil dari tadabbur Al-Quran itu apa ya? Yang mungkin jadi penilaian untuk diri kita sendiri. Oke. Mungkin maksudnya tadabbur membuahkan apa? Tadi coba saya sekarang tanya balik ke hadirin yang datang sejak awal. Karena penanya ini bilang di tengah-tengah. Apa buah tadabbur? Apa outputnya? Pelajaran. Iya betul, pelajaran dari Al-Quran. Itu buahnya. Karena tadabbur tadi gimana langkahnya? Memahami, renungi, dan renungi ini kok proses utama tadabbur itu renungi. Tapi belum selesai dia, sampai dapat pelajaran. Jadi buah apa tadabbur? Dapat pelajaran dari Quran. Enak nggak kita baca surat Al-Asr, dapat pelajaran dari surat Al-Asr adalah 1, 2, 3. Enak nggak? Emang gitu yang diinginkan Allah dari baca Quran gitu. Setelah ngaji juz 3, hari ini hari 3 Ramadan, tamat juz 3. Apa cuma kalau kita tadabbur ya misalnya, apa juz 3 saya udah pelajaran apa ya? Oh, di juz 3 ada cerita ini. Berarti kita tidak boleh ngikutin orang seperti itu. Oh, juz 3 ada ayat, ada doa ini. Oh, berarti kita berdoa dengan doa itu. Oh, di juz 3 melarang ini. Oh, berarti jangan gitu. Tadi do don't. Pelajaran. Itu buah terbesar tadabbur. Tadabbur kalau tidak membuahkan pelajaran, itu tadabbur yang mandul lah, kita bisa bilang. Tadabbur yang mandul. Tapi dia tidak dosa dengan tadabbur tidak. Saya tadabbur udah mikir lama nih, nggak dapat apa pelajaran. Nggak apa-apa, berpahala itu. Memang yang diinginkan Allah berpikir, kita renung-renung. Tadabbur menghasilkan atau nggak menghasilkan itu ya taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Kadang kita tadabbur berhari-hari nggak dapat juga. Apa ya saya petik dari ayat ini, bisa jadi nggak masalah. Tapi sudah menunaikan kewajiban mikir. Daripada orang yang nggak aware sama sekali, cuek sama Quran, cuek. Gitu ya. Cuek aja. Wallahu a'lam. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi. Kemarin baca tafsir surat Ar-Rod ayat 11 tentang usaha mengubah diri sendiri. Ternyata tafsir tersebut berbicara bahwa Allah sudah mengaruniai kenikmatan kepada manusia. Maka janganlah berbuat maksiat sehingga akhirnya Allah ubah kenikmatan tadi menjadi sirna atau hilang. Betul sekali. Jadi bahkan itu pernah disinggung beberapa ulama seperti Kiai Haji Sirajuddin Abbas itu singgung hal tersebut. Jadi saya ingat salah satu ulama besar Indonesia, Kiai Haji Sirajuddin Abbas, pernah mengkritisi di salah satu buku beliau. Mubalik ini sering bawakan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri sendiri. Dipahami motivasi bahwa kita ubah diri kita, maju, jangan pasrah. Agar kita maju, kita ubah diri kita. Gitu ya. Tapi kata Kiai Haji Sirajuddin Abbas, padahal tafsir yang lama nggak begitu. Itu sebenarnya ayat itu terkait dengan surat Al-Anfal ayat 53. Nanti dibuka ya, surat Al-Anfal ayat 53. Ayatnya mirip. Itu memperjelas ayat tersebut bahwa memang konteks ayatnya sedang kalau umat dapat nikmat, misalnya orang Indonesia gemah ripah lok jinawi, maka nikmat tersebut tidak akan berubah jadi bencana kecuali karena mereka sendiri yang berbuat sesuatu mengubah nikmat tadi jadi bencana. Saya ulangi lagi. Tafsir mainstreamnya ayat tersebut adalah tadi, yaitu apa? Kalau satu kaum dapat nikmat tersebut tidak akan dicabut sampai kaum tersebut sendiri yang mengubah perilakunya jadi jahat sehingga nikmat dicabut. Makanya lihat surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Allah berikan pada seorang, pada satu kaum, tidak akan mencabutnya sampai mereka sendiri yang mengubah. Itu Allah sedang menyinggung orang-orang kafir di zaman Nabi SAW yang mereka diberi nikmat sebetulnya. Allah juga menyinggung Fir'aun. Fir'aunnya Nabi Musa itu raja Mesir terhebat. Ramses II itu the greatest king of Egypt. Ya.
Paling hebat tuh beliau justru. Cuma ya kafir sama Nabi Musa. Jadi Allah tenggelamin malah. Padahal dia raja terhebat. Cari aja informasi tentang raja-raja Mesir. Raja terhebat Mesir tuh Firaun tuh zaman Nabi Musa, Ramses II. Paling hebat. Ramses the Great. Julukan aja Ramses the Great. Tapi ya kafir. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul. Fa'aswa fir'aunu rasulah. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Tenggelam. Nah, cuma sekarang pertanyaan berikut. Apakah ayat tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan pemahaman yang tadi disebutkan para mubalik? Saya singgung, ngerti nggak? Jadi memang oke, makna ayatnya mainstreamnya adalah itu. Bahwa kalau satu kaum dapat nikmat, tidak akan hilang nikmat tersebut sampai kaum tersebut berbuat sesuatu mengubah nikmatnya. Jahat misalnya. Oke? Baru berubah. Jadi azab. Clear. Tapi apakah terlarang? Apakah mustahil memaknai ayat tersebut bahwa sebaliknya, kalau orang sedang susah, tidak akan jadi baik kecuali kalau dia mengubah dirinya. Itu pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan di situ. Jawabannya tidak terlarang, tidak mustahil, bisa. Dari situ maka terbuka tadabbur untuk panitia. Dan ini juga menjadi salah satu fakta penting tadabbur, bahwa pintu tadabbur tidak tertutup. Pintu tafsir saja itu tidak tertutup. Selama belum ada ijma' mufassirin, nggak tertutup pintu tafsir. Apalagi tadabbur. Ya, jadi betul lah yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Al-Quran hamalun dzu wujuh. Gitu. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib diriwayatkan mengatakan, Al-Quran hamalun dzu wujuh. Quran itu bisa dipahami dengan beberapa perspektif. Dengan beberapa perspektif. Ya, jadi kalau satu perspektif benar, bisa jadi ada perspektif kedua yang tidak bertentangan dengan perspektif pertama yang sudah benar ini. Menambah, justru memperkaya. Makanya buku tafsir terus bisa dikembangkan terus. Bisa saja ulama penafsir zaman sekarang membawa pemahaman terhadap ayat tambahan, bukan mendelet ya. Bedakan antara menghancurkan tafsiran lama, itu masalah. Bagaimana mungkin umat Islam 15 abad tafsirnya salah? Nggak mungkin, mustahil. Baru dia datang abad now, zaman now tiba-tiba benar. Nggak mungkin, itu mustahil. Mustahil. Misalnya ulama sepakat bahwa jilbab hukumnya wajib. Bahkan ulama-ulama Al-Azhar bilang itu maklum minad dini bidarurah. Itu seperti sholat 5 waktu. Diketahui kewajibannya secara pasti. Itu ngeri kalau diingkari. Kamu itu yang ngingkari kewajiban jilbab itu pasti salah. Pasti salah. Dan salahnya salah fatal banget. Bisa keluar dari Islam malah kalau menurut Darul Ifta Masjid Al-Azhar. Tiba-tiba ada orang zaman now bilang, oh enggak, menurut saya ini jilbab enggak wajib. Ayat ini enggak bilang jilbab wajib. Pasti dia salah. Karena dia meruntuhkan tafsir mapan, kesepakatan ulama. Tapi kalau dia bawakan tafsir tambahan, menambah, bukan menghancurkan tafsir lama ya, tapi memperkaya, sangat mungkin. Oke, demikian bisa dibedakan ya. Wallahu a'lam. Oke. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, sekarang saya mau minta hadirin ada yang mengulang 3 kaidah tadi, kemudian membawakan satu contoh prakteknya di surat-surat pendek juz amma. Coba, kaidah pertama bunyinya apa? Pakai bahasa Indonesia nggak apa? Maaf tadi saya bikin bahasa Inggris ya biar lebih. Bisa orang kalau pakai bahasa asing inget gitu. Ingat ya. Gimana? Coba. Bahwa Kasani silakan. Kasani. Al-Quran itu tidak hanya berisi informasi, tetapi juga perintah bagi kita, the do and the don'ts. Ya, gimana jadinya? Prakteknya gimana Kasani? Coba misalnya. Nah, kalau dari Quran surat Al-Asr ya, kan informasi bahwa sesungguhnya semua manusia itu merugi kecuali yang ini itu yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Nah, itu kan kalimatnya informasi ya. Nah, tapi itu juga mengandung perintah bahwa kita harus beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling nasihati dalam kesabaran, yang keempat saling menasihati dalam kebenaran. Masya Allah, ya betul, Masya Allah. Oke, itu ya kaidah pertama. Kaidah kedua, silakan yang lain. Netizen yang lain atau jamaah Zoomiyah yang lain.
Ya bagusnya saudara Denny ya menuliskan 3 kaidah tadi. Nah, coba keserasian antar surat coba. Apa hubungan antara surat di juz amat yang pendek-pendek itu? Ayo, pikirin coba apa hubungan misalnya surat eh, Al-Fil dengan Quraisy apa misalnya? Apa hubungan surat Al-Fil dan Quraisy? Yang jawab boleh bebas, boleh. Whoever. Apa itu Al-Fil Quraisy? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil? Ayat surat selanjutnya li ila fi Quraisy. Kira-kira hubungannya. Ayo. Silakan. Aku juga boleh jawab, boleh. Silakan. Oh, ini ada yang mau praktek tapi kaidah lain nih. Al-Kautsar dan Al-Asr boleh. Jadi gini, betul sekali Mas Riwan ya. Beliau nggak bawakan 2 surat bersebelahan ya. Agak jauh. Al-Asr 103, Al-Kautsar 108. Tapi memang tadi saya bilang bahkan nearby, dekat. Saya nggak bilang harus bersebelahan. Dekat pun ada kaitan. Ya boleh di situ ya. Tapi coba yang berdekatan Mas Riwan coba. Aduha al-insyirah. Al-Duha al-insyirah gimana tuh? Silakan. Aduha kenikmatan yang Allah berikan pada Rasul, seperti ketika yatim dilindungi, ketika miskin kemudian diberi kecukupan, sama ketika kebingungan melihat Mekah yang banyak orang syirik kemudian diberi hidayah Quran. Di Al-Insyirah juga sama, diberikan kenikmatan berupa di lapangan dada kan alam nasrah laka sadrak. Masya Allah. Bagus. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak Imam atau Ustadz Imam nih. Jazakallah khairan. Ya, betul sekali. Malahan sampai ada riwayat Isra Mi'raj ya, bahwa surat ini itu dibacakan oleh malaikat satu rangkaian. Seolah seperti satu surat, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Karena memang pertanyaan retoris kan. Bukankah? Kira ada yang jawab nih. Ka'bah, iya betul. Al-Fil itu ngancurin Ka'bah, Allah gagalkan. Quraisy falyabudu rabb hadzal bait. Kalau Allah udah jagain kalian, Ka'bah dijaga, nggak dihancurin. Kok kalian malah musyrik sih? Harusnya nyembah Tuhan Ka'bah tuh yang karena Ka'bah lah kalian dilindungi kan gitu. Nah, bagus, Masya Allah. Ya, mantap. Apalagi nih? Mantap. Cakep nih. Saudara Fajar bilang, Al-Fatihah bilang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Maghdub kan Yahudi. Ad-Dallin kan Nasrani. Surat Al-Baqarah emang fokusnya Yahudi, betul banget. Fokusnya Yahudi. Surat Al-Imran fokus Nasrani. Walaupun 2 surat ini bahas Alkitab generally, tapi lebih nekenin kalau Al-Baqarah tuh Yahudi dan Al-Imran Nasrani. Cakep, Masya Allah. Gitu, keren. Banyak. Itu kaya sekali kita kalau tadi tuh mikir, yes, luar biasa. Nikmat baca Quran, nikmat. Asli, coba terapin 3 kaidah ini. Asli nikmat baca Quran. Saya mau coba dong, Ustaz. Silakan, siapa nih? Kak Kanila mau baca, ayo. Ya. Oke, Kanila. Nilam, ya. Surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Oke, gimana tuh Al-Falaq An-Nas? Oke. Sama-sama kita kan sama-sama diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kalau di surat Al-Falaq itu dari gangguan eksternal, kalau surat An-Nas dari gangguan internal. Masya Allah, bagus, betul sekali. Memang demikian. Dinyatakan Imam Suyuti dalam kitab beliau Tanasukut Durar. Imam Suyuti punya buku khusus bahas korelasi antar surat. Ya, beliau bilang betul banget itu poin yang beliau sampaikan. Kalau surat Al-Falaq tuh gangguan eksternal. Kalau surat An-Nas gangguan internal. Masya Allah, bagus. Ya, oke. Ini juga ada yang bilang bahwa kan citasinya yaitu dari buku Khawatir Quran, itu bagus. Buku Khawatir Qurannya Syekh Amrul Khalid itu juga buku bagus. Ada buku-buku memang modern yang perhatian terhadap isu-isu ini dan kita syukuri ya ada buku-buku seperti itu. Kaidah ketiga, coba ada yang mau menerapkan. Kaidah ketiga bunyinya setiap surat punya tema besar. Kira-kira coba yang nggak usah gede-gede suratnya. Surat yang pendek-pendek aja. Apa tema besar surat yang pendek? Coba. Apa coba silakan. Boleh bebas. Saudara Aldi bilang, gak usah bawakan sumbernya saya. Al-Maidah itu tema janji, untuk tema besar Al-Maidah itu tentang janji. Kenapa janji ya? Semua isi Al-Maidah itu tentang janji. Coba cek semua. Misalnya kisah apa? Kisah di surat Al-Maidah kisah apa? Kisah anaknya Nabi Adam. Bunuh-bunuhan, ya bukan bunuh-bunuhan sih. Qabil bunuh Habil gitu. Sebabnya gara-gara apa? Karena Qabil tidak konsisten dengan perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya bahwa Qabil nikahin saudarinya Habil nikahin saudarinya Qabil. Exchange gitu, berseling kan gitu.
awal aturannya gitu, dia saya nggak mau karena saudarinya Habil nggak cantik. Nggak mau, saya maunya sama saudari saya sendiri, cantik. Nah, terjadi pembunuhan. Dan seterusnya itu apa lagi saya? Kisah Nabi Musa nyuruh Bani Israel, yuk jihad lawan Amalek. Mereka nggak mau, udah kamu aja sama Allah jihad sendiri, kita duduk, gitu ya. Itu berarti mereka tidak sesuai dengan janji yang telah janjikan sebelumnya bahwa harus membela Nabi Musa, berjihad bersama beliau, membebaskan Baitul Maqdis. Ini enggak. Begitu ngelihat kaum Amalek yang ada di Al-Quds, ngeri-ngeri, mereka langsung takut. Nah gitu ya. Dan seterusnya. Betul banget. Ada lagi nggak? Jangan dari saya coba. Coba surat pendek. Apa misalnya? Saudara moderator mungkin? Saudara moderator silakan. Ya, apa misalnya? Tema besar surat apa? Yang pendek aja. Al-Asr mungkin, Ustaz. Jangan Al-Asr mulu. Al-Insyirah ke lapangan, Ustaz. Al-Insyirah tema besarnya apa? Lapang dada. Maka di dalamnya ada motivasi yang bikin hati lapang ya. Sungguh bersama kesusahan ada kemudahan. Gitu. Terus ada hal yang membuat kita terus senang, semangat. Terus bekerja keras. Wa ila rabbika farghab. Al-Asr temanya apa tadi? Yaitu menjaga waktu. Semua ada tema besar. Ya bagus, oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Surat Yusuf gimana temanya? Nabi Yusuf. Ini berarti kurang jeli Mas Riwan. Saya mau tekanin lagi. Kembali ke kaidah 1. Apa kaidah 1? Quran itu bukan cerita saja. Quran itu do and don't. Maka ngambil tema besar, jangan cerita juga. Tema besar surat Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf. Bukan itu. Ya oke lah, let's say betul lah. Somehow itu ada sisi benernya. Tapi bukan itu sebenarnya. Apa? Nah, kesabaran. Itu benar banget. Tema besar surat Nabi Yusuf, sabar contoh. Nah gitu. Bukan temanya Nabi Yusuf juga. Kalau gitu gampang aja. Surat Al-Fil temanya kisah Ashabul Fil. Ya, segitu. Kan itu yang diinginkan Quran. Kan Quran bukan merely information. Quran itu bukan just a story. Enggak. Gitu, ngerti ya? Paham nih? Ini juga bagus. Tapi bagus. Adanya jawaban ini membuat ya tambahan faedah buat kita agar jangan sampai salah menyimpulkan. Karena tema besar surat harus temanya itu berkaitan dengan apa yang bisa kita amalkan. Apa yang bisa kita jalankan. Terapkan dalam kehidupan sehari. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah menjelang asar. Silakan saudara moderator mungkin menutup. Oke. Ya, sebelum kita tutup, ada pesan singkat dari Mas Frisky. Untuk Mas Frisky dipersilakan. Oke, oh iya, oke. Ajakan beramal soleh ini berarti langsung tadaburnya dapat ya, langsung beramal ya. Silakan saudara. Masya Allah. Langsung nih. Halo. Suaranya kedengeran kok ya? Kedengeran Kak Mas Rizky. Nah, sekarang nggak kedengeran. Tes. Sudah kedengeran? Ya, sekarang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari saya minta waktunya sebentar di sesi ini. Saya Frisky Adityananda dari tim Barang Amal. Nah, tim Barang Amal juga, Barang Amal sendiri itu adalah wadah yang menaungi, yang menjadi solusi bagi pemubaziran. Jadi kalau misalnya memang dari teman-teman ada yang mau beramal dalam bentuk pakaian atau barang-barang yang memang masih layak pakai tapi sudah tidak dipakai, bisa diberikan ke kita, disalurkan melalui kita. Nanti kita olah sehingga bisa menjadi lebih berguna lagi.
Nah, di hari Ahad besok tanggal 18 April 2021 jam 1 sampai jam 3 itu rencananya kita akan mengadakan sesi webinar juga dengan tema besarnya digital marketing. Digital marketing tactic and how to make viral marketing. Itu diadakannya di Google Meet. Nah, untuk linknya saya share di chat. Sebentar. Kita gratis untuk sesi ini akan gratis. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nanti bisa dicek di linknya yang saya share di chat box. Sudah sangat. Oke. Dari saya cukup sekian sih. Terima kasih Mas Afkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini ya, itu namanya ada kajian juga terkait dengan ya tadi marketing. Ya, bisa diikuti, linknya ada di chat. Oke, dengan begitu berakhirlah kajian kita hari ini. Itu ada yang tanya lokasi mau menyampaikan barang sedekah tuh. Mungkin Mas Fris mau menjawab. Gak kedengeran suaranya Mas Fris. Bang Ihsan, mungkin Bang Ihsan yang jawab. Mas Fris lagi gangguan tuh. Iya, untuk alamatnya kita ada di Gang Kapuk ya. Jalan HM Thohir nomor 51, RT 02 RW 02, Beji Pondok Cina, Depok. Patokannya sih kalau dari Margonda di jembatan penyeberangan Gunadarma ya. Iya. Oke. Ya itu alamatnya bisa dilihat di chat. Bisa. Iya, ada di chat. Ada di chat ya alamatnya. Oke. Dengan begitu berakhirlah sesi kita, kajian kita hari ini. Untuk rekamannya sendiri bisa dicek, ada di YouTube-nya Learn Quran. Atau kalau misalnya streamingnya itu saya kirim juga di chat. Tapi nanti kalau mau ngecek lagi, yang jelas ada di, insya Allah itu ada di YouTube-nya Learn Quran. Ya, udah. Karena udah deket asar juga, kita tutup aja. Mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fajri dan teman-teman yang menyelenggarakan.